Apa yang terjadi? Yi Chen berhenti, menatap pusaran air, dan mengepalkan tinjunya. Masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Dalam kekaburan, Yi Chen melihat sosok yang agak familiar. Dia mengenakan gaun putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Itu kamu. Yi Chen sangat terkejut saat melihatnya, karena dia adalah seorang pemuda dari domain api. Dan menilai dari postur tubuhnya, dia tidak datang untuk melawan Yi Chen, tetapi untuk menjemputnya dan pergi. Yi Chen tidak terburu-buru secara langsung. Dia sama sekali tidak mengenal pemuda itu, dan mereka telah memperebutkan naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, jadi mereka masih sangat waspada terhadapnya. Aku tidak bermaksud jahat. Formasi mereka akan menyelimuti alam emas. Cepat masuk. Pemuda itu berkata dengan tenang. Sekarang dia telah menemukan solusinya, dan memang tidak ada kebencian di mata pihak lain, mata manusia tidak bisa berbohong. Yi Chen memutuskan untuk mengambil risiko dan bergegas menuju susunan teleportasinya dalam sekejap. Ups! Saat dia memasuki pusaran teleportasi, pemuda itu mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Mengapa kamu ingin membantuku? Selama transmisi, ekspresi waspada di wajah Yi Chen tidak memudar. Dia tidak akrab dengan pemuda itu, dia hanya memiliki hubungan timbal balik, dan dia telah bertarung demi naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, jadi Yi Chen sangat curiga dengan tujuannya menyelamatkannya. Penguasa kota Xingxiang, apakah Anda mengenalinya? Pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, Tuan kota. Yi Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemuda itu terlibat dengan penguasa kota-kota Xingxiang. Penguasa kota bintang adalah orang super kuat pertama yang ditemui Yi Chen saat pertama kali datang ke benua Tianyan. Dan dia juga memberitahu Yi Chen banyak hal di awal, yang terkait dengan situasi di masa depan. Dalam waktu dekat, pasti akan ada kekacauan di daratan. Dan karena pemuda itu menyebut Tuan Kota, dia pasti mempercayakan pemuda itu untuk menyelamatkannya. Saya pernah menjalin hubungan dengan penguasa kota Xingxiang. Itu sekitar setahun yang lalu. Saat itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan meminta saya untuk datang ke Jinyu dalam setahun dan menemukan seseorang bernama Yi Chen. Hari ini, saya datang kepadamu sekarang. Aku akan menjemputmu dimanapun kamu berada, kata pemuda itu. Terlihat dari ekspresi wajahnya yang sangat terkejut saat ini, karena tempat dia datang persis di mana Yi Chen berada, dan dia memang sedang diburu. Bagaimana penguasa kota Xingxiang tahu? Yi Chen bahkan lebih terkejut daripada pemuda itu, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Sepertinya benar, heksagram astrologi penguasa kota Xingxiang memang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Monster kecil itu berkata dengan nada yang sangat terkejut. Dalam hal ini, yang dia katakan adalah akan ada kekacauan besar di daratan dalam beberapa tahun. Benarkah? Yi Chen sedikit mengernyit, dan saat ini dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Semua makhluk di benua itu akan mati dalam bencana itu. Hanya orang dari dunia lain yang bisa menghentikannya. Yi Chen lebih suka berharap dia palsu dan ada keluarganya di tempat ini. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kita hampir sampai, bersiaplah untuk keluar. Pemuda itu tidak tahu apa yang dipikirkan Yi Chen, jadi dia berbalik dan berkata, Kemana kamu akan membawaku? Yi Chen kembali dari banyak pikirannya. Dia tidak terlalu banyak berpikir. Yang paling penting sekarang adalah menangani masalah yang ada. Kamu tidak bisa lagi pergi ke alam api, alam emas, dan alam kayu. Kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. Boom, segera setelah dia selesai berbicara, suara tumpul datang dari depan, dan cahaya putih menyinari pusaran air. Yi Chen dan Yi Chen bergegas keluar dari dalam pada saat yang sama, dan dia sampai di daerah asing. Tanah di sini berwarna merah menyala, dan udaranya dipenuhi energi panas, membuat orang merasa sangat membosankan. Apakah ini alam api? Lingkungan seperti itu memang terlihat sangat aneh. Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke alam bumi, jadi dia sangat penasaran dengan tempat ini. Disinilah saya dilahirkan dan dibesarkan, meskipun saya tidak menyukainya. Sesampainya di sini, wajah pemuda itu menjadi aneh, bahkan muram. Sepertinya dia juga orang yang punya cerita, kata Little Warcraft menggunakan transmisi suara. Mendengar hal tersebut, Yi Chen tersenyum tipis. Tidak ada seorang pun yang memiliki ceritanya sendiri, hanya saja orang lain tidak mengetahuinya. Meskipun penguasa kota memintamu untuk menyelamatkanku, aku, Yi Chen, pasti akan mengingat bantuan ini. Jika terjadi sesuatu di masa depan, katakan saja dan aku pasti akan membantumu selama aku bisa melakukannya, berkata dengan sangat tulus. Saya ingin naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, bisakah Anda memberikannya kepada saya?
Pemuda itu berbalik langsung ke arah Yi Chen dan berkata. Yi Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemuda itu akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu pada naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, yang akhirnya dia dapatkan. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Pemuda itu juga berada di alam jiwa abadi. Jika dia mendapatkan naga asal Desolate dan batu roh Phoenix, dia bisa menyerapnya dan kemudian maju ke alam kuasi primordial. Ini bisa membuat Yi Chen kehilangan nyawanya, karena sekarang batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix terlalu penting baginya, tetapi seperti yang dia katakan tadi, dia akan membantu selama dia bisa, dan dia menginginkan batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix sekarang. Tidak mungkin untuk tidak memberikannya padanya, bukan? Hei, Yi Chen hanya bisa menghela nafas, seolah-olah dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menerobos ke dalam cincin penyimpanan udara. Itu adalah Huang. Dengan menyerap energinya, kamu bisa langsung maju ke alam kuasi prasejarah. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Aku akan memberikannya padamu. Yi Chen tidak suka berhutang budi janjinya apapun yang terjadi, dan langsung memindahkannya ke hutan belantara. Batu roh Yuan Longfeng telah diserahkan. Pemuda itu sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Yi Chen benar-benar mengeluarkan naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, dan sangat ingin memberinya batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix. Kamu sangat menarik. Pemuda itu tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata kekuatan super itu memasang jebakan untuk menjebakmu. Sebagai perbandingan, kamu lebih membutuhkan naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix ini. Simpanlah untuk dirimu sendiri, dan membawamu pergi juga merupakan tanda astrologi. Tuan kota mempercayakan ini padaku, dan inilah yang aku janjikan padanya. Pemuda itu menolak. Sepertinya dia hanya bercanda. Yi Chen mengangkat bahu. Sebenarnya, dia tidak ingin memberikan batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix begitu saja. Batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix telah disegel olehmu. Dibutuhkan banyak batu jiwa untuk membukanya. Itu tidak dapat diserap dalam waktu singkat. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit nada ketidakberdayaan. Sepertinya aku seharusnya tidak menyegel naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix hari itu. Ketika dia mendengar ini, pemuda itu memandang Yi Chen dengan tatapan minta maaf dan berkata, tapi jangan khawatir, nomornya. Jumlah batu roh jiwa di domain api cukup banyak, saya akan membawa Anda ke beberapa area penambangan dan Anda seharusnya bisa memisahkan inya. Terima kasih. Yi Chen menggenggam tangannya dan bertanya pada saat yang sama kamu menyebut apa saudara? Tianxuan Douming. Pemuda itu menyebut namanya secara langsung, dan dilihat dari penampilannya, itu bukanlah nama palsu, tapi nama aslinya. Nama belakangnya adalah Tianxuan, itu nama keluarga yang sangat unik. Warna aneh melintas di mata Yi Chen. Saya akrab dengan domain api. Ikutlah dengan saya dan saya akan membawa Anda menemukan batu roh. Tianxuan Douming tidak membuang waktu dan terbang langsung ke kejauhan. Mendengar ini, dia tidak membuang waktu dan bergegas maju mengejarnya. Sekarang dia masih memiliki banyak batu spiritual untuk membuka segel pada naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix. Lokasi kita saat ini berada di tepi wilayah api. Jika kita berada di tengah, kita tidak perlu pergi. Sekalipun ada batu spiritual, batu itu telah diburu oleh kultivator lain. Yi Chen sangat ingin tahu tentang wilayah api, tetapi dia tidak ada di sini untuk menjelajahi wilayah api sekarang, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengunjungi wilayah api, yang tidak ada artinya. Tianxuan Douming memang sangat familiar dengan tempat ini, dan terdapat banyak sekali batu spiritual di sini. Namun jika ia ingin membuka segel batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix, batu spiritual yang dibutuhkan sangat besar mencari selama sehari, tetapi mereka tidak dapat menemukan berapa banyak. Ini bukan pilihan untuk terus seperti ini. Bukankah kamu punya tempat di mana kamu bisa menemukan sejumlah besar batu jiwa sekaligus? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya. Saya mendapat sejumlah besar batu roh hanya dengan satu kata. Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, Tianxuan Douming mulai berpikir, dan setelah beberapa saat, dia dengan sungguh-sungguh berkata, memang ada tempat itu, tetapi itu adalah area yang benar-benar terlarang, di domain api. Sangat berbahaya untuk masuk ke dalam. Biarkan aku memberitahumu di mana tempat itu. Selama dia bisa mendapatkan sejumlah besar batu spiritual sekaligus, Yi Chen tidak peduli dengan bahayanya. Gua Setan Surgawi Alam Api. Tianxuan Douming segera menyebutkan suatu tempat dan berkata tempat itu mirip dengan sarang 10.000 setan di alam bumi. Sangat berbahaya, dan menurut tetua klan saya, masih ada setan tidur di dalam. Sarang 10.000 setan, gua setan surgawi. Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dia telah memasuki sarang 10.000 setan sebelumnya tak kalah sulitnya.
Ini juga merupakan kawasan terlarang. Jika ingin masuk, Anda memang perlu memikirkannya dengan matang. Apakah kamu tahu asal-muasal Gua Ibel Surgawi dan sarang 10.000 Ibel? Yi Chen mau tidak mau bertanya sambil menoleh ke arah Tian Xuan Douming. Area terlarang seperti ini tidak akan pernah terbentuk tanpa alasan. Pasti ada alasannya, mengapa ada begitu banyak monster kuat di dalamnya, dan mengapa mereka tetap tinggal di dalamnya dengan patuh. Ini melibatkan banyak rahasia kuno, yang dapat dianggap sebagai rahasia dalam klan kami. Jika orang lain bertanya, kami tidak akan memberi tahu mereka. Tian Xuan Douming tersenyum tipis dan berkata tetapi Anda sangat terikat dengan saya, jadi saya akan memberi tahu Anda. Tidak masalah. Rahasia, warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dia bahkan lebih tertarik pada rahasia yang melibatkan zaman kuno. Menurut catatan kuno klan, kami manusia kultivator bukanlah satu-satunya yang bertahan di benua ini. Yang mulai menjelaskan kepada Yi Chen. Warcraft juga memainkan peran yang sangat penting di zaman kuno. Saya yakin Anda mengetahuinya, kan? Setelah Warcraft mencapai tingkat kekaisaran, ia akan memiliki kesempatan untuk mengembun menjadi bentuk manusia. Memang, saya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah menemukannya. Yi Chen mengangguk, lalu melanjutkan mendengarkan pidato pemuda itu. Kelebihan dari Warcraft adalah mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, dan setelah mereka berlatih secara ekstrim dan mengembun menjadi bentuk manusia, mereka dapat berlatih seperti manusia kultivator. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, yang lebih menakutkan lagi adalah, kekuatan fisik mereka juga sangat ganas, kami manusia para pembudidaya menyebut mereka setan. Jadi, pada saat itu, para penggarap manusia bukanlah lawan mereka sama sekali, bahkan bisa dikatakan dirugikan. Namun kemudian, ketika beberapa Raja Dewa muncul, kami para penggarap manusia memiliki sesuatu untuk diandalkan, ada banyak pertikaian antara manusia dan setan. Sebuah pertempuran. Pada titik ini, pemuda itu berhenti. Aneh, karena Ibel sangat kuat, mengapa sekarang hanya ada beberapa binatang Ibel tingkat rendah yang tersisa, dan Ibel kuat yang dapat berubah? Apakah mereka semua menghilang begitu saja? Saya tidak mengetahui hal-hal ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Banyak klan kuno yang kuat dari klan Ibel telah memasuki kondisi tidur. Sarang 10.000 setan dan gua setan surgawi adalah tempat tidur Ibel klan. Ada banyak makhluk menakutkan di dalamnya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jadi begitu, Yi Chen mengangguk. Dia tidak menyangka ada sejarah seperti itu, tapi mengapa Ibel tertidur lelap masih menjadi misteri. Anda mengenal penguasa kota Xingxiang. Saya yakin dia telah memberitahu Anda sesuatu, bukan? Tian Xuan Douming berbalik dan berkata, apakah dia sudah memberitahu Anda tentang struktur masa depan daratan? Itu benar. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, pola benua akan berubah, dan bencana akan menyelimuti benua itu, yang akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Yi Chen mengangguk, tentu saja dia akrab dengan ini hal-hal. Itu saja. Faktanya, sekarang kita semua bisa merasakan aura sarang 10.000 setan dan gua setan surgawi terus meningkat. Kemungkinan besar Tuan Ibel mereka mulai perlahan bangkit. Wajah Tian Xuan Douming menjadi serius. Raja Ibel, apakah mereka sangat kuat? Yi Chen sangat penasaran dan bertanya mungkinkah bencana yang disebutkan Tuan Kota ada hubungannya dengan Ibel. Masih belum jelas bencana apa yang dia maksud, tetapi menurut beberapa catatan, Raja Ibel adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Dewa. Raja Dewa di benua kita saat ini telah lama jatuh dan menghilang. Ada eksistensi yang sebanding dengan Raja Dewa. Apakah ada eksistensi seperti itu di dunia ini? Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Bisa dibayangkan tanpa Raja Dewa, Raja Ibel pasti tidak akan memiliki saingan di dunia ini. Begitu pula tanpa restu Raja Dewa, nasib para pembudidaya manusia bisa dibayangkan. Dilihat dari sini, malapetaka yang disebutkan oleh penguasa kota kemungkinan besar terkait dengan Ibel-Ibel itu. Mungkinkah klan Ibel di benua Longyuan juga terkait dengan klan Ibel? Tanya Little Warcraft saat ini. Itu sangat mungkin. Yi Chen mengangguk. Ketika dia meninggalkan benua Longyuan, Yi Hong pernah memberitahunya tentang masalah ini dan memintanya untuk menyelidikinya dengan hati-hati jika dia datang ke benua Tianyan. Menurut rahasia yang dikatakan Tian Xuan Douming kepadanya, mereka yang terkait dengan klan Ibel kemungkinan besar adalah klan Ibel itu. Tentu saja, Yi Chen belum yakin, dan dia hanya akan tahu jika dia menyelidikinya secara perlahan. Gua setan surgawi sangat berbahaya, tetapi Anda bisa mendapatkan banyak batu jiwa dalam waktu singkat. Apakah Anda ingin pergi ke sana? Tian Xuan Douming bertanya. Selama kamu bisa menghemat waktu, bukanlah ide yang buruk untuk pergi ke sana.
Yi Chen mengangkat bahu. Jika dia tidak berani pergi ketika dia melihat bahaya, dia tidak berbeda dengan seorang pengecut. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Tianxuan Douming melintas dan terbang ke arah selatan, dengan Yi Chen mengikuti di belakang. Karena ini adalah area tepi, Yi Chen dan yang lainnya tidak bertemu dengan para penggarap. Pada saat yang sama, mereka terus terbang ke depan. Warna tanah pun berangsur-angsur berubah, bukan lagi warna asli merah menyala, melainkan warna hitam terbakar. Langit juga diselimuti awan gelap, membuat orang merasa sangat tertekan. Lihat, itu tepat di depan. Terbang agak jauh di depan, Tianxuan Douming menunjuk ke depan, dan Yi Chen juga melihat ke arah itu. Saya melihat sebuah gua hitam ratusan meter jauhnya, pintu masuk gua ditutupi dengan garis-garis misterius, dan roh jahat merembes keluar dari gua, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Apakah itu gua setan surgawi? Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh, itu terlalu mirip. Di gua setan surgawi, dia merasakan sesuatu yang sangat mirip dengan sarang 10.000 setan, aura yang sangat jahat. Menurut perkenalan yang diberikan Tianxuan Douming kepadanya, ada makhluk yang sangat menakutkan di gua Ibel hari itu, dan bahkan ada makhluk yang sebanding dengan Raja Dewa yang tidur di dalamnya. Yang paling penting sekarang adalah segera membuka segel di dalam naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, daripada memikirkan keselamatanmu sendiri. Yi Chen menghela nafas. Dia tidak diberi banyak waktu. Jika Yi Chen tidak pergi ke kota bahasa Tibet dalam 10 hari, itu mungkin akan merugikan Han Min, jadi dia harus masuk bagaimanapun caranya. Aku tidak sengaja masuk ke gua Ibel sebelumnya, biarkan aku masuk bersamamu, teriak Tianxuan Dou. Kamu tidak perlu masuk dan mengambil risiko denganku. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Tianxuan Douming banyak membantunya, dan jika Tianxuan Douming juga dalam bahaya, dan dia akan merasa tidak nyaman. Hah! Tianxuan Douming tidak mengatakan apapun tentang apa yang ada di belakangnya. Dia hanya menghindar dan bergegas menuju Tianmo Point. Melihat ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Meskipun dia belum mengenal Tianxuan Douming untuk waktu yang singkat, dia merasa sangat dekat dengannya. Hah! Dia bukan tipe orang yang berbicara omong kosong. Dia tidak tinggal di tempatnya dan dengan hati-hati keluar dari gua Tianmo bersama Tianxuan Douming. Aura Ibel yang sangat kuat merembes keluar dari dalam, dan Yi Chen merasakan aura itu menembus ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Dia merasa tulangnya akan terkorosi oleh udara dingin. Energi Ibel ini lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya tidak akan lama lagi Ibel akan kembali ke dunia ini, kata Tianxuan Douming dengan sedikit nada serius. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan sekarang. Hei, Yi Chen memimpin dan bergegas ke gua Ibel surgawi. Di dalamnya sangat gelap. Jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi alam jiwa abadi dan penglihatannya lebih kuat daripada para kultivator biasa, dia akan melakukannya belum bisa melihat dengan jelas lingkungan di dalamnya. Mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa lingkungan di sini mirip dengan di sarang 10.000 setan. Ada lubang padat di mana-mana, dan aura yang sangat kuat datang dari setiap lubang. Lingkungannya hampir sama, tapi dari apa yang saya rasakan, jumlah monster di sini jauh lebih banyak daripada di sarang 10.000 setan. Monster kecil itu berkata dengan nada serius, Tuan, Anda harus berhati-hati. Hei, Tianxuan Douming juga terbang dari luar. Dia melihat lingkungan sekitar, menunjuk ke kiri, dan berkata, saya masuk ke gua itu pada awalnya dan melihat banyak batu spiritual di sana. Ayo langsung dari sini, pergi ke sana. Ayo pergi. Yi Chen mengangguk dan tidak membuang waktu. Dia bergegas mendekat. Keduanya sangat cepat dan mencapai pintu masuk gua dalam sekejap mata. Monster kecil, perhatikan sekelilingmu, perintah Yi Chen, lalu berjalan ke dalam gua bersama Tianxuan Douming. Di dalam sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Yi Chen dan Tianxuan Douming berjalan bersama, dan mereka berdua bisa mendengar napas mereka sendiri. Tunggu, setelah berjalan agak jauh ke depan, Yi Chen berhenti, begitu pula Tianxuan Douming. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sosok besar dan gelap di depannya. Monster setingkat kaisar. Merasakan auranya, Tianxuan Douming menilai levelnya. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena kemampuan persepsi Yi Chen terlalu kuat, dan monster setingkat kaisar masih jauh dari mereka. Tapi itu telah dirasakan oleh Yi Chen. Jika bukan karena dia harus mendekat untuk memperhatikan mereka, dan pada saat itu, monster tingkat kaisar pasti akan memperhatikan mereka. Ada banyak monster kuat di sini. Jika ditemukan, pergerakannya pasti akan sangat keras. Saat itu, lebih banyak monster yang tertarik, dan mereka akan berada dalam bahaya.
Tunggu sampai dia pergi. Yi Chen dan keduanya menunggu di tempat. Monster tingkat kaisar tidak memperhatikan mereka berdua, dan akhirnya pergi perlahan. Yi Chen tidak takut dengan monster tingkat kaisar. Menurut tingkat budidayanya saat ini, dia pasti bisa melawan monster tingkat kaisar. Namun, kata-kata seperti itu tidak ada artinya dan hanya akan membuat khawatir monster kuat lainnya. Hei, tidak ada yang menghalangi bagian depan. Yi Chen dan mereka berdua tidak membuang waktu. Mereka melintas dan bergegas menuju kedalaman gua pada saat yang bersamaan. Tianxuan Douming sudah familiar dengan jalan di gua ini, jadi dia tidak perlu khawatir tersesat di dalamnya. Dia terus berjalan bolak-balik di sini, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di lubang yang dalam. Wah, pada saat ini, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat kuat yang datang dari lubang yang dalam. Banyak batu jiwa. Ketika dia datang ke sini, Yi Chen melihat ke lubang yang dalam dan segera menemukan bahwa ada puluhan ribu batu jiwa di dalam lubang tersebut. Dan itu bukan batu jiwa biasa, semuanya adalah batu jiwa bintang 9 super. Banyak batu jiwa ini seharusnya bisa membantumu membuka segel naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, kata Tianxuan Douming sambil tersenyum. Jika Anda ingin membuka segelnya, Anda memang membutuhkan batu jiwa yang sangat besar, tetapi ada banyak batu jiwa di sini. Yi Chen melihatnya dan menemukan bahwa jika dia mengambil semuanya, seharusnya hampir sama. Jika itu tidak cukup, masih banyak batu jiwa di dalamnya. Saya dapat mengajak Anda untuk mengambilnya, kata Tianxuan Douming sambil tersenyum. Tidak perlu, itu sudah cukup untuk mengumpulkan semua batu jiwa ini. Chen Fan tersenyum sedikit, tanpa membuang waktu, melambaikan tangannya dan langsung memasukkan semua batu jiwa ke dalam cincin penyimpanan. Kita punya batu jiwa, ayo pergi dari sini sekarang. Yi Chen mengangkat bahu. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Dia dan Tianxuan Douming siap untuk pergi. Siapa kamu? Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar di belakang Yi Chen dan yang lainnya, suara yang sangat kekanak-kanakan. Apakah ada orang? Ketika mereka mendengar suara ini, Yi Chen dan Tianxuan Douming menoleh dan melihat ke belakang tubuh mereka pada saat yang sama, dan segera menemukan monster berbentuk naga dengan sayap yang terlihat agak mirip dengan salamander kutub, melihat mereka. Monster berbentuk naga itu terlihat sangat kecil, dan penampilannya memberikan perasaan yang sangat lucu kepada orang-orang. Apakah dia yang baru saja berbicara? Yi Chen dan Tianxuan Douming sama-sama merasa tidak bisa menoleh dan mau tidak mau bertanya. Akulah yang berbicara, bukankah ini aneh? Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin mengambil harta yang aku taruh di sana? Monster itu sepertinya sangat tidak puas dengan Yi Chen dan mereka berdua, dan berkata. Tentu saja, ia berbicara. Mungkinkah Warcraft juga dapat berbicara? Yi Chen berkata bahwa saya dan teman-teman terkejut. Selain Warcraft kecil, ini adalah pertama kalinya dia melihat Warcraft yang berbicara, dan dia merasakannya sangat luar biasa. Ini jelas merupakan keturunan kuat dari klan Evil. Jika tidak, dia tidak akan dapat berbicara di usia yang begitu muda dan belum berubah. Tianxuan Douming mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Keturunan kuat dari klan Evil. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Raja Evil itu? Nak, apakah kamu selalu tinggal di sini? Jika itu masalahnya, Yi Chen tidak berani mengabaikannya dan bertanya sambil tersenyum. Saya bukan anak kecil. Saya telah berada di dunia ini selama lebih dari 30 tahun. Andalah yang membangunkan saya dari tidur nyenyak saya. Monster itu sangat tidak puas dan berkata. Bagi banyak monster kuat, lebih dari 30 tahun bukanlah jangka waktu yang lama. Bagi beberapa monster dengan garis keturunan yang kuat, 30 tahun hanyalah masa pertumbuhan. Bangun dari tidur nyenyak, sudah berapa lama kamu tidur di sini? Yi Chen sangat terkejut. Dari sudut pandang ini, monster ini jelas merupakan monster dengan garis keturunan kuno. Memang benar, ketika itu muncul, burung Phoenix api dan yang lainnya sangat marah. Mereka melihatnya dengan mata yang sangat ketakutan dan meringkuk seolah-olah mereka sangat takut akan hal itu. Waktu yang lama telah berlalu sejak zaman kuno, garis keturunan Fire Phoenix dan yang lainnya tidak lagi begitu murni. Sekarang mereka bertemu dengan monster garis keturunan kuno yang sebenarnya, mereka ditekan dalam beberapa aspek. Sudah berapa lama kamu tidur? Aku lupa tentang ini. Aku akan bertanya pada ayahku. Monster itu berbalik dan berjalan masuk. Ayah, apakah dia Raja Evil di Gua Evil Surgawi? Saat mendengar kata-katanya, ekspresi serius muncul di wajah Yi Chen dan Tianxuan Douming. Tunggu sebentar. Yi Chen segera melangkah maju dan berkata, ayahmu sedang beristirahat.
Sangat tidak sopan jika membangunkannya seperti ini. Ya, tapi di sini terlalu membosankan. Tidak ada monster yang bisa diajak bermain. Bisakah kamu bermain denganku? Monster itu bertanya dengan mata terbuka lebar. Oke, bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Kamu bersembunyi dan kita tangkap. Yi Chen hanya ingin pergi dari sini sekarang, tentu saja prasyaratnya adalah membiarkan monster ini pergi. Oke, datanglah padaku. Monster itu sangat senang, dan dia langsung berlari ke dalam gua. Ayo pergi. Setelah mengetahui monster itu telah pergi, cahaya tajam muncul di mata Yi Chen. Pada saat ini, baik dia maupun Tianxuan Douming tidak ragu-ragu sama sekali, berbalik dan bergegas ke arah mereka datang sekarang. Gua Ibel sangat berbahaya. Jika dia masuk ke dalam untuk mencari monster itu, dia akan memisahkan lubang untuk dirinya sendiri. Dan dari perkataan monster itu, terlihat pasti ada monster super setingkat Raja Ibel. Jika dia bangun, Yi Chen dan yang lainnya akan mendapat masalah besar. Namun, saat pergi sekarang, Yi Chen teringat sebuah lelucon. Aku bermain petak umpet dengan teman-temanku. Setelah mereka semua bersembunyi, aku langsung pulang untuk makan. Yi Chen merasa tingkat kejahatannya telah meledak saat ini. Hoa, mereka berdua sangat cepat. Mereka semua akrab dengan jalan raya, dan mereka sangat beruntung tidak bertemu monster kuat di sepanjang jalan. Ho, mereka berdua mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim sekarang, dan ketika mereka keluar, mereka terengah-engah. Catatannya tidak salah sama sekali. Benar-benar ada Raja Ibel di dalamnya. Sambil terengah-engah, Tianxuan Douming berkata dengan nada serius jika Raja Ibel itu bangun, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Wajah Yi Chen juga menjadi serius. Ternyata dia tidak tahu banyak. Ketika dia mendengar ramalan penguasa kota, meskipun dia memperhatikannya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi setelah mengetahui tentang Gua Ibel Surgawi dan sarang 10.000 Ibel, dia harus menjadi serius. Jika semua Ibel di dua tempat ini bangun, apa yang disebut malapetaka akan benar-benar terjadi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yi Chen menoleh untuk melihat Tianxuan Douming. Saya juga tidak tahu. Saya hanya bisa terus berlatih sekarang sehingga saya dapat melindungi diri saya sendiri ketika masa-masa sulit benar-benar datang. Jawaban Tianxuan Douming sangat lugas. Yang kuat dapat hidup dengan baik kapanpun mereka berada. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan menjadi yang terburuk di masa-masa sulit dan juga akan menjadi kelompok yang paling cepat mati. Tangan Yi Chen mengepal. Dia memiliki keluarga dan saudara laki-lakinya sendiri. Bagi mereka, dia harus berlatih lebih keras. Sebelum Ibel bangun, hal terpenting adalah meningkatkan kultivasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Menurut perkiraan, akan memakan waktu 1 atau beberapa tahun bagi semua Ibel untuk bangun. Ayolah, senyuman muncul di wajah Tianxuan Douming dan berkata dan suku-suku kuno itu tidak semuanya menolak. Mereka memperkirakan saya juga menduga suatu hari mereka akan keluar untuk menghentikannya. Memang benar, ada banyak orang berkuasa di beberapa bidang utama, jadi Yi Chen tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasinya. Apakah ada tempat yang lebih terpencil? Tanya Yi Chen. Dia hendak bersiap untuk mundur, yang tentu saja membutuhkan tempat yang tersembunyi dan aman. Tianxuan Douming sangat akrab dengan tempat ini, dan hanya dia yang bisa menemukan tempat yang cocok untuk Yi Chen mundur. Ikutlah denganku. Tianxuan Douming mengangguk. Dia tahu bahwa Yi Chen hanya punya 9 hari lagi, jadi dia tidak ragu sama sekali dan dengan cepat terbang menuju kejauhan. Ups, beberapa jam kemudian, Yi Chen dan yang lainnya tiba di tempat yang sangat terpencil. Saat aku berlatih di masa lalu, aku diam-diam datang ke sini untuk berlatih. Tetaplah di sini dan aku akan melindungimu, kata Tianxuan Douming sambil tersenyum. Melihat ini, Yi Chen mengangguk, dan dia tentu saja sangat berterima kasih kepada Tianxuan Douming, tetapi ada beberapa hal yang tidak ada gunanya jika dia selalu membicarakannya. Hanya ketika orang lain membutuhkan Anda, bantulah mereka dan lakukan sesuatu yang dapat Anda lakukan selagi Anda masih hidup. Ini adalah balasan terbaik, bukan kesopanan palsu. Hei, tanpa berkata apa-apa lagi, Yi Chen mengepalkan tinjunya erat-erat. Saat dia meninju ke depan, kekuatan jiwa yang besar melonjak, mengembun dan membombardir tanah di bawah. Serangkaian suara membosankan bergema, dan dalam sekejap, Yi Chen membuka gua dengan tangannya sendiri. Ups, dia langsung merunduk. Yi Chen membuat lingkaran sihir yang sangat kuat, lalu mengeluarkan wadah pola dan pelat pola dari cincin penyimpanan dan mulai mengukirnya.
Yang paling perlu dilakukan saat ini adalah membuka segel batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix, yang membutuhkan banyak usaha. Saya harap tidak ada yang datang ke sini. Tianxuan Douming, yang melindungi Yi Chen di luar, mengamati situasi di sekitarnya, lalu melayang di kehampaan, bersila, memasuki kondisi konsentrasi, dan berkonsentrasi melindungi Yi Chen. Boom 3 hari kemudian, suara tumpul terdengar dari dalam gua, cahaya menyilaukan menyala, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix telah dibuka segelnya. Tawa Yi Chen datang dari dalam. Dia telah mengukir lingkaran sihir dalam beberapa hari terakhir. Di sekujur tubuhnya terdapat batu jiwa bintang 9 super, tetapi energi terkandung di dalamnya mereka semua terserap. Melalui kekuatan jiwa yang sangat besar di batu jiwa itu, Yi Chen berhasil membersihkan segelnya, dan energi di batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix mulai mengalir. Sekarang adalah penyerapan yang sebenarnya. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya panas, inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Setelah semua kesulitan, kita akhirnya menuai hasilnya. Tuannya akan segera bisa maju ke alam kuasi prasejarah. Monster kecil itu menggosok cakarnya. Tanpa diketahui orang lain, ia telah mengikuti Yi Chen dan selalu melihat usahanya selama bertahun-tahun. Apa yang telah dilalui tuannya berada di luar imajinasi setiap kultivator. Jika rasa sakit bisa dimakan sebagai makanan, maka Yi Chen mungkin harus menanggungnya seumur hidupnya, belum lagi cederanya. Ini sudah bisa dikatakan lumrah, semua pengorbanan hanya untuk hasil hari ini. Alam kuasi prasejarah. Pada saat ini, Yi Chen tidak memiliki banyak emosi. Matanya tertuju pada naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, dan dia dengan lembut meletakkannya di tanah mulailah dampaknya. Yi Chen tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Ketika dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh alam kuasi primal desolate hari itu, dia penuh dengan keinginan untuk alam kuasi prasejarah. Yang lebih penting adalah perisai pelindung benua Long Yuan akan segera hancur. Yi Chen harus maju ke alam kuasi prasejarah, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen menarik napas dalam 2 kali untuk menenangkan diri, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menembus batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix di bawah kendalinya. Whoosh! Seberkas cahaya berkedip dari naga Huang Yuan dan batu spiritual Phoenix. Tanpa dukungan energi apapun, perlahan-lahan naik ke langit dan sampai ke kepala Yi Chen. Gaun dan rambut panjang Yi Chen tertiup angin dan mengeluarkan suara gertakan. Matanya tertuju pada naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, dan tangannya langsung membentuk segel. Boom terdengar suara tumpul dari dantian, jiwa binatang Yi Chen bersinar dengan semburan cahaya, dan secara bertahap mulai berputar, langsung membentuk pusaran hitam. Kekuatan hisap merembes keluar dari pusaran, yang sangat kuat. Batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix tertarik pada saat ini, dan energi yang terkandung di dalamnya perlahan merembes keluar. Energinya sangat besar sehingga mengembun menjadi zat seperti air. Dengan suara angin menderu, mereka keluar dari dantian Yi Chen, dan akhirnya diserap oleh pusaran hitam. Boom saat energi memasuki pusaran, suara memekakkan telinga bergema dari jiwa binatang Yi Chen. Ruang di sekitarnya langsung runtuh, seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Hanya dengan menyerap semua energi di naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix seseorang dapat benar-benar mendapat kesempatan untuk maju. Oleh karena itu, jika Yi Chen ingin maju, dia masih perlu menyerap semua energi di dalamnya. Saya berharap hanya dalam 9 hari, semua energi naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix dapat diserap. Suara ini terdengar di hati Yi Chen, dan dia tidak membuang waktu dan terus menyerap energi di naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix. Energi naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix berangsur-angsur berkurang, dan waktu berlalu. Tianxuan Douming melindungi hukum di luar, wajahnya penuh kesungguhan. 8 hari telah berlalu, dan belum ada tanda-tanda keberhasilan dalam promosi. 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Tianxuan Douming merasa sangat aneh dan menoleh untuk melihat ke arah gua. Yi Chen telah mengasingkan diri selama 8 hari, dan besok adalah tenggat waktunya. Jika Yi Chen tidak bisa keluar sebelum besok, saya khawatir kekuatan besar akan sangat merugikan Han Min. Dan kejadian ini juga terjadi karena Yi Chen. Di mata para kultivator tersebut, Yi Chen bertanggung jawab atas penangkapan Han Min. Jika dia tidak muncul dan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Han Min, saya khawatir dia benar-benar menang. Dikalahkan. Boom pada saat ini, suara tumpul terdengar dari gua tempat Yi Chen mundur, dan cahaya menyilaukan berkedip dari dalam. Pada saat ini, sangat jelas bahwa aura Yi Chen secara bertahap meningkat, seolah-olah ada sesuatu yang merangsangnya. Saya merasa hukum langit dan bumi di sana telah berubah.
Tianxuan Douming sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemajuan alam kuasi prasejarah, jadi dia sangat ingin tahu tentang fenomena seperti itu. Wah, Yi Chen juga merasakannya. Dia merasa seolah-olah dia diselimuti oleh dua jenis kekuatan, yang satu adalah yang terkuat dan paling yang, penuh vitalitas dan kekuatan, dan yang lainnya adalah energi kematian yang paling yin dan jahat. Dalam alam kuasi prasejarah disebut juga musibah hidup dan mati. Ini rintangan terbesar. Kalau tidak bisa melewatinya, langsung jatuh. Sepertinya kedua kekuatan ini berkaitan dengan hidup dan mati. Yi Chen ingat apa yang dikatakan Yin Wei kepadanya, dan segera mengetahui apa kedua kekuatan itu, tetapi dia tidak takut sama sekali, karena dengan naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix, dia akan mampu melewatinya 100%, dan di sanalah tidak perlu terlalu khawatir. Batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix masih memiliki banyak energi. Aku khawatir kita tidak punya cukup waktu untuk menyerapnya. Mereka akan menyerang Han Min besok. Monster kecil itu berkata dengan nada serius. Inilah yang paling dikhawatirkan Yi Chen. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bisa beristirahat dalam pengasingan dan menunggu sampai dia maju ke alam kuasi prasejarah untuk pergi, tapi sekarang dia tidak punya banyak waktu. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian dengan cepat menggunakan formula ajaib. Kekuatan hisap yang merembes keluar dari jiwa binatangnya bahkan lebih kuat, dan kecepatan penyerapannya sedikit lebih cepat. Dia sedang terburu-buru, tapi dia tidak bisa menjamin apakah dia bisa menyerapnya dalam waktu sesingkat itu, karena gurunya membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk menyerap energi naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix. Suatu hari cahaya pagi berlalu dengan cepat, dan Yi Chen masih tinggal di dalam gua tanpa ada gerakan apapun. Batas waktu yang diberikan oleh kekuatan besar telah tiba. Saya ingin tahu apakah Yi Chen telah menyelesaikan penyerapannya. Tianxuan Douming sedikit mengernyit. Faktanya, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi setelah beberapa hari bergaul, dia menemukan bahwa dia dan Yi Chen cukup bisa mengobrol, jadi dia tidak ingin dia menyusul. Yang lebih penting adalah dialah yang pertama kali menyegel batu spiritual naga dan Phoenix milik Huang Yuan. Jika bukan karena ini, Yi Chen pasti sudah mampu menyerap energi batu spiritual naga dan Phoenix milik Huang Yuan sejak lama tanpa mengeluarkan uang, beberapa hari untuk membuka segelnya. Boom, saat dia menunggu, suara memekakkan telinga datang dari dalam gua, dan energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah, menimbulkan angin kencang di sekelilingnya. Ada gerakan. Yi Chen telah menyerapnya. Apakah promosinya berhasil? Merasakan kekuatan seperti itu, warna aneh muncul di mata Tianxuan Douming. Ups, tapi pada saat ini, bayangan hitam keluar dari dalam dan muncul di depan Tianxuan Douming. Itu adalah Yi Chen yang sedang mundur. Apa yang terjadi? Tianxuan Douming sangat bingung. Jika Yi Chen berhasil dipromosikan, dia seharusnya memiliki daya serap yang sangat besar. Dia melesat ke depan dan bertanya dengan bingung, ada apa? Apakah kamu gagal untuk maju? Hari ini adalah tenggat waktu yang mereka berikan kepada saya. Jika saya terus menyerapnya seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Ketika dia mendengar kata-kata Tianxuan Douming, Yi Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, apakah kamu menyerah begitu saja dalam menyerap? Gangguan penyerapan setara dengan pemborosan naga Huang Yuan dan batu spiritual Phoenix. Tianxuan Douming sangat bersemangat saat ini. Jika itu dia pasti akan menunggu sampai semua energi batu roh diserap sebelum keluar, daripada melepaskan kesempatan bagus untuk maju ke alam kuasi prasejarah tanpa alasan. Batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix ada di sini. Yi Chen terkekeh, dan seberkas cahaya berkedip dari jiwa binatangnya. Tianxuan Douming dapat melihat situasi di dalam jiwa binatangnya, dan segera menemukan batu roh naga Huang Yuan dan Phoenix mengambang di dalamnya dan tiannya di antara. Ternyata kamu menyerap naga Huang Yuan dan batu roh Phoenix ke dalam dantianmu. Melihat situasi ini, Tianxuan Douming menghela nafas lega dan berkata, ini masih sangat merugikanmu. Bisakah kamu menyerapnya saat bertarung? Apakah itu berhasil atau tidak, aku tidak bisa terlalu memikirkannya lagi. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, akulah yang mereka cari. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi tidak perlu untuk itu, pergilah ke alam emas bersamaku, agar tidak melibatkanmu. Tidak apa-apa, masih ada yang harus kulakukan. Kuharap kau bisa bertahan. Tianxuan Douming mengangguk, karena dia tahu bahwa meskipun dia pergi bersama, dia tidak akan bisa membantu. Beruntungnya bisa lolos, jika gagal hanya bisa dikatakan nasibnya buruk. Sampai nanti, Yi Chen melambaikan tangannya, dan wadah pola serta pelat pola terbang keluar dari cincin penyimpanan. Yi Chen mengambilnya dan dengan cepat mengukirnya,
dan garis-garis misterius muncul di pelat pola. Garis-garis itu mengalir keluar dari pelat pola, dan saling terkait satu sama lain, terkondensasi menjadi susunan teleportasi yang kuat tepat di depan Yi Chen, dan pusaran hitam muncul di depan matanya. Fiuh, Yi Chen tidak membuang waktu. Jika dia lebih lambat sedetik pun, dia tidak tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Dia bergegas ke pusaran air dalam sekejap, dan menghilang di depan Tianxuan Douming sesaat. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara binatang yang terperangkap ketika dia pergi. Setelah Yi Chen pergi, Tianxuan Douming sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu membuat susunan teleportasi dan bergegas masuk. Kota berbahasa Tibet ini awalnya hancur, tetapi sekarang hampir dibangun kembali, terutama di bagian tengahnya, di mana terdapat arena persaingan yang sangat besar. Tidak berlebihan jika menggambarkan kota berbahasa Tibet saat ini sebagai lautan manusia. Tidak hanya kota berbahasa Tibet yang dipenuhi oleh praktisi, terdapat juga banyak praktisi di luar kota. Penggarap dengan monster terbang menunggangi monster terbang secara langsung untuk menonton dalam kehampaan, sementara beberapa penggarap tanpa monster terbang hanya dapat mengerumuni orang di bawah. Api ganas itu menggantung tinggi. Berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah, tempat itu penuh sesak dan sangat hidup. Banyak pembudidaya mengeluarkan keringat panas di dahi mereka. Namun mereka semua sangat bersemangat, tanpa ada keluhan sama sekali, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ya, mereka semua adalah kultivator yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Periode 10 hari telah berlalu. Saya tidak tahu apakah Yi Chen akan datang. Mata mereka bersinar dengan cahaya panas. Jika Yi Chen benar-benar datang ke sini, pasti akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Saat mereka menunggu, suara tumpul keluar dari kehampaan, dan pusaran segera mengembun. Ups! Monster terbang bergegas keluar dari pusaran. Ia melayang langsung di udara dan tidak turun. Di saat yang sama, semua orang dapat menemukan ada sosok menakjubkan di belakang monster terbang itu. Itu peri Han Min. Saat mereka melihat sosok itu, semua orang yang hadir sangat bersemangat, dan mata mereka bersinar dengan cahaya panas. Cucu perempuan, Yang Mulia Wan Lou juga hadir. Dia dan banyak anggota Wan Hualu berdiri di atas gedung tertinggi di kota, mengepalkan tangan mereka. Han Min ditangkap oleh orang-orang dari beberapa kekuatan besar. Tentu saja mereka sangat marah, namun mereka tidak dapat mengambil tindakan karena sesuai dengan latar belakang menara Wan Hua mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan tersapu oleh semua kekuatan besar dalam satu waktu, instan. Pada saat ini, Han Min terlihat sangat lemah. Jelas sekali bahwa semua kekuatan jiwa di tubuhnya telah tersedot, dan dia juga dipenjara oleh kekuatan jiwa. Sepertinya mereka benar-benar menangkap Han Min. Saya ingin tahu apakah saudara Yi Chen benar-benar akan datang. Di antara kerumunan, ada 3 sosok saat ini, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka semua menggunakan kekuatan jiwa untuk mengubah penampilan mereka, tetapi dari suara mereka, mereka masih dapat diidentifikasi sebagai Zhang Qing, Yi Feng dan Feng Long. Bukannya kamu tidak tahu temperamen saudara Yi Chen? Saya pikir dia mungkin akan datang. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh kekuatan besar. Jika dia datang, pasti akan ada bahaya. Yi Feng hanya bisa menghela nafas, mereka sangat mengenal Yi Chen. Yi Feng, sudahkah kamu memberitahu ayahmu tentang ini? Apa yang dikatakan generasi tua? Zhang Qing menoleh ke arah Yi Feng dan bertanya. Kali ini bahkan ayahku harus serius. Dia tidak mengizinkanku ikut campur. Dia tidak mengizinkanku keluar. Saudara Feng Long membutuhkan bantuan, jika tidak, akan sulit bagi kami untuk datang ke sini, menghela nafas tak berdaya dan berkata Zhang Qing, apa yang keluargamu katakan? Orang tua itu tidak ingin kita ikut campur, dan sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Qing juga menghela nafas, begitu pula Feng Long. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat membantu Yi Chen sama sekali. Faktanya, dari sudut pandang egois, mereka tidak ingin Yi Chen datang, karena saat ini hampir semua negara adidaya telah mengambil tindakan, dan bahkan jika seseorang dari alam prasejarah datang, dia mungkin tidak dapat pergi hidup-hidup. Yi Chen, keluar dari sini dan mati. Saat mereka menunggu, Yi Chen masih belum muncul, dan teriakan marah bergema di alam emas. Ini sudah merupakan pengumuman terakhir. Di saat yang sama, lebih dari selusin energi merembes keluar dari pusaran di atas tubuh Han Min. Semuanya sangat menakutkan dan sepertinya mampu menembus tubuh Han Min kapan saja. Maknanya sangat jelas. Jika Yi Chen tidak muncul lagi, Han Min akan mati di depan semua orang. Tuan Wan Lou dan yang lainnya sangat gugup. Jika Yi Chen benar-benar tidak datang, oiran mereka akan mati di tempat.
Semua orang menunggu Yi Chen. Waktu berangsur-angsur berlalu, matahari juga bergerak, dan cahaya ganas perlahan-lahan menyatu. Ketika hendak jatuh di puncak gunung, awan api yang indah muncul. Waktunya akan segera berlalu. Apakah Yi Chen benar-benar tidak akan datang? Semua orang yang hadir bingung. Mereka semua mengira Yi Chen akan datang, tetapi matahari akan segera terbenam rendah. Saudara Yi Chen, kamu tidak boleh datang. Jika kamu datang, hidupmu sendiri mungkin akan bergantung padanya, belum lagi apakah kamu bisa menyelamatkan Han Min. Zhang Qing dan dua lainnya mengatupkan tangan mereka, membuat penampilan penuh doa. Sepertinya dia benar-benar tidak datang. Han Min sedang berbaring di tubuh monster itu, matanya yang indah berputar ke dalam kehampaan kali dia menghela nafas lega. Sepertinya Yi Chen tidak datang. Namun dalam kasus ini, dia merasa agak kecewa. Pemimpin keluarga Dinggu dan yang lainnya menghabiskan hampir setengah bulan untuk membuat banyak persiapan, semua untuk menunggu Yi Chen memasuki permainan, tapi sekarang tidak ada pergerakan sama sekali. Semua persiapan mereka selama periode ini akan sia-sia. Karena dia tidak mau datang, maka kita tidak punya pilihan selain membasminya. Suara galak dari pemimpin keluarga Dinggu terdengar di kehampaan. Boom! Lebih dari selusin sinar energi muncul dari pusaran, mereka terjalin satu sama lain, dan kemudian dengan suara siulan angin, mereka bergegas menuju Han Min, dan nafas kematian memenuhi dunia. Kami benar-benar mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa niat membasmi pemimpin keluarga Dinggu begitu kuat sehingga dia benar-benar ingin membasmi Han Min seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Lord Wanlou dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Awalnya, mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka, tetapi sekarang tampaknya semuanya akan terjadi sebuah akhir. Bas pada saat ini, suara gemetar terdengar di kehampaan, dan pusaran teleportasi terbentuk seketika. Seseorang datang lagi. Pusaran itu muncul, menarik perhatian banyak pembudidaya. Mereka melihat ke kehampaan pada saat yang sama, dengan cahaya panas bersinar di mata mereka. Wosh pada saat ini, pedang besar meluncur keluar dari pusaran air dengan angin kencang. Sasarannya sangat jelas, dan itu akan membubarkan semua energi yang hendak mengenai Han Min. Boom dan kemudian pedang raksasa itu jatuh langsung dari kehampaan dan menancap langsung ke tanah. Retakan menyebar ke segala arah seperti tanaman ivy. Itulah harta karun yang digunakan oleh Yi Chen. Mungkinkah dia ada di sini? Mata semua orang tertuju pada pedang berat meteor langit. Melalui senjata itu, mereka dapat mengetahui identitas orang tersebut. Ups, tidak membuat mereka menunggu lama, sesosok tubuh perlahan terbang keluar dari pusaran air, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan mendarat di gagang pedang berat Tianyun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semua orang merasakan penindasan yang kuat. Mereka semua memandang Yi Chen dengan mata terkejut dan berkata aura Yi Chen itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi saya tidak tahu mengapa, saya merasa ada sesuatu salah dengan aura yang dia keluarkan. Ini wajar, Yi Chen sedang menyerap energi di batu spiritual naga Huang Yuan dan Phoenix. Dengan kata lain, dia sekarang mengalami bencana hidup dan mati tentu saja berbeda dengan aslinya. Saudara Yi Chen, dia benar-benar ada di sini. Zhang Qing dan yang lainnya sudah menduga bahwa Yi Chen akan datang, dan mereka mengepalkan tangan karena Yi Chen datang ke sini hanya untuk mati. Dia seharusnya tidak datang. Meskipun Han Min diancam, pikirannya sama dengan Zhang Qing dan yang lainnya. Mereka berdua sangat khawatir, dan dia tersentuh oleh CNOOC di dalam hatinya. Jika kamu menggunakan seorang wanita untuk memerasku, Yi Chen, kamu menjadi semakin sukses. Yi Chen mengangkat lengkungan kejam di sudut mulutnya dan berteriak, keluar dan mati. Teriakan itu berubah menjadi gelombang suara dan perlahan bergetar. Semua pembudidaya yang hadir menutup telinga mereka dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Space Confinement. Ada teriakan dari sekeliling, dan pola susunan muncul di tanah. Mereka saling terkait satu sama lain, secara langsung memadatkan susunan yang kuat, dan ruang di sekitarnya tertahan. Ini bukan batasan ruang biasa, tetapi formasi yang lebih maju. Karena kurungan biasa, susunan teleportasi di luar tidak dapat berteleportasi ke dalam, dan orang-orang di dalam tidak dapat berteleportasi keluar. Adapun teknik pengurungan ini, orang di dalam tidak bisa keluar, tetapi orang di luar bisa masuk. Mereka melakukan ini untuk mencegah Yi Chen menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri. Keluarga Dinggu tentu saja tidak bisa menggambarkan lingkaran sihir seperti itu. Saya pikir orang-orang dari gerbang timur juga terlibat. Yi Chen mengepalkan tangannya dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Aum, raungan lebih dari selusin monster keluar dari pusaran,
Gelombang suara bergetar ke segala arah, dan kemudian lebih dari selusin monster bergegas keluar. Monster super level 9. Dia segera menilai level monster-monster itu, dan juga menemukan bahwa ada lebih dari selusin alam jiwa kuasi dimensi di belakang monster-monster itu, dan mata mereka tajam. Basmi. Target serangan mereka semuanya terkunci pada Yi Chen. Lebih dari selusin monster melayang di kehampaan pada saat yang bersamaan. Wah, mereka menekan formula ajaib pada saat yang sama, dan energi yang kuat melonjak dengan suara yang menembus udara. Mereka berkumpul dan menyerang Yi Chen. Perisai kekuatan jiwa. Menghadapi serangan mereka, wajah Yi Chen sangat tenang, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi menjadi perisai untuk melindunginya di dalamnya. Boom, semua serangan mereka mendarat di perisai. Selusin serangan dari alam jiwa kuasi eternal memang sangat kuat, sayangnya, lawan yang mereka temui bukanlah kultivator biasa. Teruslah menyerang. Mereka semua terkejut dengan hasil ini. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang lagi. Suara yang memekakkan telinga mengguncang sekeliling, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menghancurkan perisai Yi Chen. Pergilah. Yi Chen tidak ingin membuang waktu bersama mereka. Saat teriakan itu terdengar, perisai yang dia kental segera meledak. Boom, angin kencang bertiup kencang, dan perisai berubah menjadi gelombang energi yang mengguncang sekeliling dan bergegas menuju mereka dengan cepat. Serangan boom Yi Chen datang begitu cepat sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka dipukul pada saat ini, teriakan terdengar, dan mereka, bersama dengan monster level Super 9, terkoyak-koyak, dan kabut darah terisi udara. Ayolah! Semua orang terkejut, bahkan jika alam jiwa abadi lainnya diizinkan untuk bertarung, ketika mereka menghadapi begitu banyak alam jiwa kuasi abadi, akan membutuhkan waktu untuk melenyapkan semuanya, tetapi Yi Chen benar-benar membasmi mereka semua dengan satu gerakan. Saya bisa merasakan bahwa saudara Yi Chen lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pertarungan mulus Yi Chen, Yi Feng dan yang lainnya sangat bersemangat, dan ketegangan di wajah mereka tidak banyak melemah. Apakah menarik mengirim pecundang ini untuk bertarung? Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Orang yang tidak tahu, akan berpikir bahwa Yi Chen gugup, tetapi Yi Feng dan 3 orang yang menonton dari kejauhan semua tahu bahwa Yi Chen jelas merupakan tipe maniak petarung, dan itu hanyalah gemetarnya karena kegembiraan. Ayo! Saat ini, terdengar teriakan marah. Ini adalah suara wakil ketua Tiangang. Fiuh! Ketika kata-kata itu jatuh, ratusan sosok bergegas keluar dari pusaran air. Mereka tidak menaiki binatang ajaib itu, tetapi terbang langsung di udara. Ketika mereka sampai ke langit di atas kepala Yi Chen, mereka semua melihatnya dengan mata gelap. Semua orang mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Dari sini terlihat bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Pakaian keluarga Dinggu, pakaian sekte Feng Yang, pakaian klan Phoenix, pakaian sekte Tiangang, dan sekte Wusan. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kuat, dan mereka lebih dari 100 kuasi alam jiwa abadi. Dengan begitu banyak orang, tidak ada seorang pun di alam jiwa abadi yang bisa menjadi lawan mereka. Para pembudidaya yang hadir semuanya terkejut karena orang-orang dari beberapa negara adidaya benar-benar bergabung. Mata Yi Chen menyipit tajam. Dia masih terlihat sangat tenang. Matanya menyapu tubuh mereka dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang-orang dari Dongmen pasti ada di sini, tetapi mereka belum mengambil tindakan. Mungkinkah itu? Dia ingin melewati beberapa kekuatan besar. Teman-teman, maukah kamu menyingkirkanku? Seharusnya begitu. Tuan, Anda masih harus berhati-hati. Monster kecil itu mengangguk, dan suaranya yang serius terdengar di telinga Yi Chen. Yi Chen, hari ini tahun depan akan menjadi kematianmu. Dalam kehampaan, orang-orang di alam jiwa kuasi eternal berteriak dengan marah pada saat yang sama, mata mereka penuh dengan kesungguhan. Mendengar ini, sudut mulut Yi Chen melengkung menjadi lengkungan yang ganas, dia mengulurkan 2 jari dan mengaitkannya, dan berkata guk-guk menggonggong dengan sangat baik, coba saya lihat apakah cakar dan gigi taring guk-guk Anda juga sangat tajam. Basmi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua sangat marah dan berteriak pada saat yang sama. Kemudian mereka mencubit formula ajaib itu pada saat yang sama, dan suara angin menderu keluar dari meridian mereka. Suara tumpul boom keluar, dan kemudian kekuatan jiwa memenuhi langit, langsung menyerang Yi Chen dari atas, seperti hujan meteor, memberikan perasaan yang sangat mengejutkan kepada orang-orang. Boom! Serangan mereka langsung menyelimuti Yi Chen, dan suara memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Serangan mereka sangat dahsyat, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Jika dia tidak mengaktifkan pertahanan jiwanya,
dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Semua orang yang hadir mencibir. Bas! Tapi suara gemetar terdengar di debu dan pasir di langit, dan fluktuasi energi langsung terkoyak. Sosok Yi Chen terlihat di udara. Dia muncul di depan semua orang dengan tangan terlipat, aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di alam jiwa abadi itu sangat terkejut. Lagi pula, begitu banyak dari mereka yang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan energinya sangat menakutkan. Yi Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Giliranku, sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Ketika Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya bergetar dan segera menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di kehampaan dan mendatangi salah satu jiwa kuasi eternal lingkungan. Hah! Alam jiwa kuasi eternal bereaksi sangat cepat, mengerahkan kekuatan jiwanya, menyuntikkannya ke dalam senjata jiwa di tangannya, dan kemudian menusuk ke arah Yi Chen dengan suara angin menderu. Ups! Sebuah bayangan muncul, dan Yi Chen membuat bentuk pedang dengan tangannya, langsung menjepit senjata pedang panjang yang dia sodorkan padanya, dan ini tanpa menerapkan kekuatan jiwa apapun. Ini tidak mungkin. Alam jiwa kuasi eternal mengatakan ini, dan kemudian matanya kabur. Yi Chen mengambil senjata dari tangannya dan melemparkannya ke depan, langsung melewati kepala alam jiwa kuasi eternal. Puf panah darah menyembur keluar, alam jiwa kuasi eternal membuka lebar matanya, perlahan jatuh dari kehampaan, dan jatuh dengan keras ke tanah, benar-benar tak bernyawa. Sangat kuat, jangan beri dia kesempatan untuk mengambil tindakan, teruslah menyerang. Metode Yi Chen mengejutkan mereka semua, dan dia terus menyerang dengan mata serius, dan energi di langit mengalir menuju Yi Chen. Serangan ratusan jiwa kuasi eternal memang sangat kuat, tapi Yi Chen jauh lebih kuat dari mereka, dan kecepatannya juga sangat menakutkan. Yi Chen terus berpindah-pindah di antara tim mereka, sering melakukan serangan. Serangkaian jeritan terdengar di kehampaan. Tentu saja, itu bukanlah jeritan Yi Chen, tapi suara orang-orang di alam jiwa kuasi eternal. Di bawah serangan gila Yi Chen, mereka tidak dapat melawan mereka, hidup mereka dipanen. Mayat di alam jiwa kuasi eternal jatuh dari kehampaan, seperti kepingan salju, bergoyang tertiup angin. Setiap mayat yang jatuh ke tanah akan mengeluarkan suara yang tumpul. Tanpa mendengar suara keras, semua kultivator yang menonton di tempat kejadian akan gemetar, dan mata mereka akan dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yi Chen berdampak besar pada mereka. Di mata mereka, alam jiwa kuasi semesta sudah sangat kuat. Di mata mereka, tim yang terdiri dari ratusan alam jiwa kuasi semesta tidak terkalahkan. Namun di bawah serangan Yi Chen, mereka seperti semut, tanpa kemampuan untuk melawan, menunggunya memanen. Itu sama sekali bukan manusia, itu adalah dewa kematian yang membasmi tanpa mengedipkan mata. Banyak pembudidaya tidak tahu banyak tentang Yi Chen, mereka hanya mendengarnya dari mulut ke mulut. Sekarang mereka akhirnya menyaksikan pertempuran Yi Chen. Pembasmian yang bagus. Yi Feng dan yang lainnya merasakan darah mereka tersulut, dan mereka mengepalkan tangan untuk menyemangati Yi Chen. Mereka masih memiliki banyak orang kuat, jadi lebih baik akhiri pertarungan konsumsi tinggi ini secepat mungkin. Pukulan lain membasmi alam jiwa kuasi eternal pria yang datang kali ini pasti banyak. Gunakan teknik gabungan. Kepala keluarga Dinggu berada di dalam pusaran air. Yi Chen membasmi anak buahnya seperti memotong sayuran, yang membuatnya merasa sangat tertekan dan dia segera berteriak keras. Gunakan keterampilan gabungan. Mereka yang berada di alam jiwa kuasi eternal sepertinya dipukuli sampai mati saat ini. Mereka tidak berani terus bertarung dengan Yi Chen, dan dengan cepat mundur, membentuk lingkaran, menjebak Yi Chen sendiri di dalamnya tengah. Wah, mereka mulai menggunakan formula sihir pada saat yang sama dan melafalkan mantra. Gelombang demi gelombang kekuatan jiwa merembes keluar dari tubuh mereka, mengalir keluar dengan cepat, mencapai puncak kepala Yi Chen, dan kemudian mulai mengembun. Angin kencang bertiup, dan langit berubah warna saat ini. Semua pembudidaya yang hadir merasakan penindasan yang kuat. Di bawah tatapan mereka, energi terkondensasi menjadi naga raksasa. Ini sangat kuat. Energi yang terkandung dalam teknik kombinasi itu sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari keadaan kuasi prasejarah. Saya ingin tahu apakah saudara Yi Chen dapat mencegatnya. Yi Feng dan yang lainnya menjadi gugup saat ini. Ini menarik. Dalam imajinasi mereka, Yi Chen sangat gugup, tapi dia hanya tersenyum sedikit, seolah dia tidak menganggap serius keterampilan gabungan mereka. Keterampilan gabungan naga terbang 9 surga. Reaksi seperti itu sungguh memalukan di mata mereka. Mereka hanya mendengar mereka mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama,
dan naga raksasa yang mereka kumpulkan mengeluarkan raungan naga, membukanya, gigi dan menarikan cakarnya secara langsung. Ia menukik turun dari kehampaan dan menabrak Yi Chen. Basmi, Yi Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, dan pembuluh darah muncul di lengannya. Tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun, dia memutar pinggangnya dan menyerang ke arah naga yang menyerang di depan dengan tinjunya dengan suara menembus udara. Dia sebenarnya harus menggunakan kekuatan fisiknya untuk bersaing dengan gabungan keterampilan dari ratusan alam jiwa kuasi eternal. Ini benar-benar gila di mata semua kultivator yang hadir. Awalnya, ada kultivator yang ingin meramal nasib Yi Chen, dan diperkirakan tidak akan jauh lebih baik. Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa, mereka semua tercengang dengan apa yang terjadi di depan mereka. Boom! Ketika naga raksasa itu bertabrakan dengan Yi Chen, angin kencang bergejolak. Yi Chen benar-benar merobek energi yang mereka keluarkan menjadi dua bagian, mengubahnya menjadi gelombang energi dan membuangnya ke udara. Bagaimana ini mungkin? Mata alam jiwa kuasi eternal melebar. Yang lain tidak tahu betapa kuatnya teknik kombinasi ini, tetapi mereka tahu betul bahwa bahkan alam kuasi primordial pun harus menganggapnya serius, tetapi Yi Chen mencegatnya dengan mudah. Sudah waktunya mengirimmu ke jalanmu. Sudut mulut Yi Chen melengkung dengan lengkungan yang ganas, dan tangannya segera mulai bergerak, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan. Tinju Dewa Pertarungan tingkat ke-9. Saat dia berteriak, kekosongan di depannya segera terdistorsi, dan pusaran segera terbentuk, dan kemudian energi yang kuat keluar, dan semuanya mengembun menjadi sepasang tangan raksasa suara menerobos langit, itu menuju ke alam jiwa kuasi semesta itu. Energi yang sangat menakutkan, cepat dan bertahan. Mereka semua bereaksi dengan cepat dan berteriak pada saat yang sama, lalu mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk memadatkan perisai di depan mereka. Boom, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan perisai yang telah mereka kental langsung terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, dan setengah dari alam jiwa kuasi abadi diselimuti di dalamnya. Ah! Jeritannya bergelombang, dan langsung dihancurkan menjadi daging oleh tangan raksasa itu dan berubah menjadi kabut darah. Dengan satu gerakan, dia membasmi setengah dari alam jiwa kuasi eternal. Jarang sekali dia menjadi kuat di masa lalu, tapi sekarang dia dibasmi oleh Yi Chen seperti semut. Kami bukan tandingannya, cepat pergi. Masih ada puluhan jiwa kuasi eternal yang tersisa. Mereka tidak berani tinggal di sini. Mereka berteriak pada saat yang sama, lalu berbalik dan bergegas menuju pusaran di atas mereka kepala, mereka ingin pergi dari sini. Sekarang kamu di sini, diamlah. Sebuah cahaya tajam menyala, dan tubuh Yi Chen bergetar, dan dia mendatangi mereka dengan kecepatan lebih cepat dan mencegat mereka. Tanda tanya, energi kuat yang terkondensasi di tangan kanannya. Teknik pertarungan roh yang dipadatkan kali ini bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Yi Chen ingin membasmi mereka semua sekaligus. Berhenti. Alam jiwa kuasi eternal juga sangat penting bagi negara adidaya seperti keluarga Dinggu. Mereka tidak akan membiarkan Yi Chen berhasil. Sebuah teriakan terdengar dari pusaran, dan kemudian ada beberapa gelombang energi menakutkan dari pusaran tersebut. Bergegas keluar. Alam kuasi primordial sedang mengambil tindakan. Seruan terdengar di lapangan. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, dan Yi Chen sedang memadatkan energi untuk mempersiapkan serangan itu dan tidak dapat menghindarinya Chen. Keterampilan rahasia teknik kecepatan angin. Tapi Yi Chen tidak gugup sama sekali, dia berteriak, kekuatan jiwanya mengembun di kakinya, kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan dia dengan cepat bergerak ke kiri untuk menghindar, sementara mereka yang berada di alam kuasi prasejarah energi menyelimuti alam jiwa kuasi kosmik tersebut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Yi Chen akan menggunakan teknik kecepatan rahasianya saat ini dan dengan mudah menghindari beberapa serangan dari alam kuasi prasejarah. Ini sangat buruk, karena mereka yang berada di alam jiwa kuasi eternal tidak bereaksi sama sekali. Serangan dari beberapa alam kuasi primordial datang langsung ke arah mereka, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak, mereka berteriak pada saat yang sama, dan kemudian mereka diselimuti oleh beberapa gelombang energi yang menakutkan. Suara yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan fluktuasi energi mengguncang sekeliling. Yi Chen sangat dekat, jadi dia secara alami terpengaruh oleh gelombang itu. Dia menyilangkan tangannya dan dengan cepat memblokirnya di depannya, tetapi juga terguncang oleh kekuatan itu. Ups, tapi ini tidak berdampak banyak pada Yi Chen. Tubuhnya melintas dan jatuh langsung dari kehampaan, mendarat dengan kuat di tanah, selain terpengaruh, dia tidak terpengaruh sama sekali. Yi Chen baik-baik saja, tetapi mereka yang berada di alam jiwa kuasi eternal berbeda. Mereka tidak memiliki nasib yang baik, dan energi yang menakutkan membasmi mereka semua.
Awalnya, dalam rencana beberapa kekuatan besar, mereka dapat dengan mudah membasmi Yi Chen dengan mengirimkan alam jiwa kuasi Zhou ini dan secara langsung menggunakan keterampilan kombinasi yang kuat. Namun, mereka salah perhitungan, bukannya dibasmi oleh kuasi Zhou mereka. Zhou, alam jiwa telah jatuh. Itu lebih dari 100 alam jiwa kuasi eternal. Kekuatan-kekuatan besar telah terakumulasi selama ratusan tahun untuk memiliki begitu banyak tuan. Mereka adalah andalan kekuatan-kekuatan besar, tetapi sekarang semuanya hilang. Bisa dibayangkan bahwa hati tuan keluarga Dinggu dan yang lainnya pasti berdarah, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membasmi yang datang dari pusaran hitam bahkan lebih kuat. Kalian pasukan besar tidak akan datang begitu saja dengan jumlah orang yang sedikit ini, kan? Ini bahkan bukan makanan penutup sebelum makan, jadi bukankah ada makanan utama? Yi Chen tahu bahwa mereka tidak akan datang hanya dengan jumlah orang yang sedikit, tetapi di permukaan, dia masih berpura-pura acuh tak acuh dan berbicara dengan sangat arogan. Tim alam jiwa abadi, masuk. Tuan keluarga Dinggu dan yang lainnya tampak galak. Ketika suara ini terdengar, 30 sosok bergegas keluar dari pusaran air. Mereka melepaskan niat membasmi yang kuat, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Lebih dari 30 orang di alam jiwa abadi. Saat melihat mereka, banyak seruan bergema di sekitar mereka. Ini bukanlah alam jiwa abadi yang semu, tetapi alam jiwa abadi yang sebenarnya. Ini beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di alam jiwa kuasi eternal sekarang. Datanglah ke gerbang timur dan cekik kamu, dasar penjahat pembasmi. Teriakan lain terdengar, dan 10 anggota yang mengenakan kostum dongmen bergegas keluar, mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Simen bersedia membasmi pengkhianat itu bersamamu. 10 sosok lagi bergegas keluar dari pusaran air dengan cepat, dan aura yang mereka keluarkan juga ada di alam jiwa abadi. Pencuri dari benua Longyuan telah melakukan banyak kejahatan di benua Tianyan dan membasmi banyak orang berkuasa di benua Tianyan kita. Mereka sombong dan sombong. Mempertahankanmu hanya akan membantu para pelaku kejahatan. Saya, Beimen, juga bersedia berkontribusi. Kata keadilan lainnya terdengar dari pusaran air, dan 10 orang alam jiwa abadi bergegas keluar dari pusaran air. Termasuk 30 alam jiwa abadi yang asli, ada total 30 alam jiwa abadi di lapangan. Mereka semua berkumpul bersama, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Auranya begitu kuat sehingga semua pembudidaya yang hadir merasakan rambut dingin di punggung mereka akhir. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan datang ke begitu banyak alam jiwa alam semesta. Bisakah saudara Yi Chen mengatasinya? Yi Feng dan yang lainnya menelan ludah mereka dan menoleh ke arah Yi Chen dengan mata khawatir. Yi Chen juga merupakan alam jiwa abadi. Budidayanya tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Tetapi menghadapi begitu banyak alam jiwa abadi pada saat yang sama, bahkan orang yang kuasi prasejarah akan dibasmi oleh mereka jika dia tidak hati-hati semuanya, jumlahnya terlalu banyak. Jika dia bisa bertahan hari ini dan tetap hidup, dia pasti akan menciptakan mitos. Benar, selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang pernah diburu oleh begitu banyak negara adidaya, apalagi dikepung dan ditekan oleh mereka. Yi Chen adalah yang pertama. Bahkan jika dia jatuh di sini, tidak ada yang bisa mengungguli dia berdasarkan penampilannya hari ini. Monster super semacam ini mungkin satu-satunya dalam 1000 tahun. Sayang sekali jika dia jatuh. Yi Chen tidak pernah mempertimbangkan untuk menciptakan mitos. Hanya ada satu hal yang ingin dia lakukan sekarang, dan itu adalah terus hidup, itu saja. Jika kamu ingin membasmiku, mengapa kamu harus memberikan begitu banyak pujian padaku? Dia melirik orang-orang di alam jiwa abadi dengan mata menghina topi pada mereka sungguh menyebalkan. Siapkan lengkungan peringatan. Ketika dia pertama kali datang ke benua Tianyan, dia tidak menyinggung siapapun, tetapi orang-orang dari berbagai kekuatan besarlah yang saling memaksa, dan alasan mereka sendiri juga yang membuat Yi Chen menjadi musuh mereka. Sekarang begitu banyak negara adidaya bergabung untuk membasminya, dan negara-negara besar takut diejek. Sungguh penuh kebencian jika diberi label seperti ini dan menggambarkannya sebagai orang jahat. Tak perlu dikatakan lagi, hari ini adalah hari kematianmu. 60 anggota alam jiwa abadi mencibir pada Yi Chen pada saat yang sama dan berkata, "Aku ingin melihat siapa yang akan jatuh pada akhirnya." Mata Shen Leng berkedip, dan Yi Chen mengepalkan tinjunya. Dia tidak membuang waktu dan bergegas menuju orang-orang di alam jiwa abadi, bersiap untuk menyerang lebih dulu. Ambil tindakan. 60 anggota Zhou Soul Realm semuanya mencibir. Mereka tidak membuang waktu. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan dengan cepat menyerang Yi Chen.
Boom! Serangan dari 60 alam jiwa abadi begitu dahsyat sehingga ruangnya terdistorsi kemanapun ia pergi. Kecepatannya terlalu cepat. Gelombang fluktuasi mengguncang sekeliling, menyebabkan semua pembudidaya yang hadir menderita. Bahkan para kultivator yang berada begitu jauh dari mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa besarnya tekanan yang dirasakan Yi Chen sekarang. 60 untaian energi itu begitu besar sehingga langsung menyelimuti platform seni bela diri. Yi Chen tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ketika kedua belah pihak berbalik, kedua untaian energi itu mengembun di telapak tangannya, dan suara membosankan keluar satu demi satu. Telapak tangan guntur surgawi. Ketika teriakan itu terdengar, Yi Chen memutar pinggangnya, dan dengan kekuatan guntur yang marah, dia dengan cepat menepuk energi itu dengan telapak tangannya. Gelombang energi boom mengguncang sekeliling. Yi Chen merasakan kekuatan sombong datang dari depan. Dia langsung tersingkir dan mendarat di panggung kompetisi. Dia mencegat serangan 60 jiwa abadi, tetapi darah merah tumpah dari sudut mulutnya. Bau darah memenuhi mulutnya, dan rasa sakit menyerang sarafnya. Itu adalah 60 alam zuhun. Yi Chen mampu bertahan dari serangan mereka, yang sudah sangat bagus untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Terus menyerang. Mereka mencibir pada saat yang sama, tanpa membuang waktu. Di bawah kendali mereka, gelombang energi mengalir keluar dengan suara angin menderu, dan bergegas menuju Yi Chen. Serangan mereka sangat menakutkan, dan merupakan serangan kelompok. Sangat sulit untuk menghindari energinya, dan jika diselimuti, bahkan mereka yang berada di alam kuasi prasejarah pun akan terluka. Boom! Cahaya tajam menyala, dan saraf Yi Chen menjadi tegang. Dia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menghindari serangan mereka dengan cepat. Boom, boom, boom. Tapi mereka memiliki terlalu banyak energi. Yi Chen mampu menghindari satu atau dua, tapi dia tidak bisa menghindari semuanya. Puff, dia dengan cepat terbang mundur. Ketika Yi Chen menstabilkan tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah merah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Yi Chen langsung merobek pakaian yang dia kenakan, dan sepotong baju besi yang mengeluarkan cahaya keemasan muncul di depan semua orang. Pantas saja dia sudah dipukul berkali-kali oleh kita dan tidak terjadi apa-apa padanya. Ternyata dia masih memakai harta pertahanan. Harta karun pertahanan sangat langka. Mereka semua sedikit terkejut, dan pada saat yang sama mata mereka bersinar karena keserakahan. Tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, mereka tidak dapat menyelamatkanmu. Mereka semua mencibir, saling memandang, dan kemudian mulai menggunakan formula ajaib untuk terus memadatkan energi keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa inferior kelas 9, Qian Yun Mou. Keterampilan jiwa inferior kelas 9. Hampir pada saat yang sama, mereka menggunakan keterampilan jiwa yang kuat dan memenuhi langit dengan energi yang menakutkan untuk membombardir Yi Chen. Kemanapun mereka pergi, ruang itu hancur dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Boom, Yi Chen tidak bisa mengelak untuk sesaat, dan diselimuti oleh keterampilan jiwa mereka. Suara yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekeliling. Platform persaingan keras juga mengalami celah tebal saat ini. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya serangan mereka. Saudara Yi Chen, Yi Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, merasa sangat cemas dan menatap lokasinya. Saya rasa kita tidak bisa diselamatkan. Setelah putaran serangan ini, bahkan jika Yi Chen bisa melawan, dia pasti akan terluka parah. Tebakan mereka cukup akurat. Setelah semua posisi tersebar, sosok Yi Chen muncul di depan semua orang. Tubuhnya dipenuhi luka, terutama armor janji yang dikenakannya, yang juga mengalami retakan saat ini. Yi Chen merasakan napasnya dipenuhi bau darah. Rasa sakit yang hebat menyerang sarafnya, dan tubuhnya gemetar dan hampir jatuh. Puff mengeluarkan seteguk darah merah. Wajah Yi Chen menjadi lebih pucat. Kamu masih bisa berdiri. Melihat tindakannya, orang-orang di alam jiwa sedikit terkejut. Yang ingin saya katakan adalah mereka semua merasa mengagumi Yi Chen sekarang sudah lama hancur. Kalian di alam jiwa abadi tidak bisa membuatku berbaring. Yi Chen mengatakan sesuatu yang sombong, dan kemudian melambaikan tangannya untuk mengembalikan baju besi janji di tubuhnya ke dalam cincin penyimpanan. Otot-otot dengan keindahan yang luar biasa terekspos ke udara. Otot-otot itu bisa membuat iri setiap pria. Selanjutnya, izinkan aku memberimu rasa balas dendam. Ketika pertama kali mulai berlatih, Yi Chen bekerja keras pada tubuh fisiknya. Selama bertahun-tahun berlatih tanpa henti, kekuatan fisiknya menjadi sangat kuat, dan otot-ototnya sangat sempurna.
Jika kultivator lain menghadapi begitu banyak alam jiwa abadi, kaki mereka akan lemah karena ketakutan. Yi Chen, cepat tinggalkan aku sendiri. Mata Han Min penuh dengan kegugupan. Setelah kamu di sini, tidak ada jalan untuk kembali. Aku pasti akan menyelamatkanmu hari ini. Yi Chen menoleh dan menatap Han Min. Matanya yang tegas membuat Han Min tertegun sejenak, dan kemudian hatinya tergerak. Berapa banyak wanita di dunia yang bisa memiliki pria yang bersedia memperjuangkannya? Mata Han Min dipenuhi kabut. Meskipun Yi Chen menyelamatkannya, dia tidak ingin merasa bersalah di masa depan, tapi meski begitu, Han Min masih sangat terharu. Bahkan jika kamu ingin pergi sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan itu. 80 alam jiwa abadi mencibir pada saat yang sama. Mereka saling memandang, dan kemudian mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama melonjak di depan mereka. Gelombang-gelombang energi tirani mengguncang sekeliling, dan angin kencang bergejolak. Energi yang mereka kental kali ini tidak jauh lebih lemah dari serangan sebelumnya. Basmi, saat teriakan itu terdengar, mereka membentuk segel dengan kedua tangan dan menyerang ke depan pada saat yang sama. Energi menakutkan dengan cepat mengalir ke arah Yi Chen, dan ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Epi meteor langit, teriak Yi Chen pelan, epi meteor langit bergetar hebat, dan tiba-tiba naik ke langit dan mendatangi Yi Chen. Wosh dia dengan cepat memegang pedangnya, dan Yi Chen mendesak kekuatan jiwanya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Garis hitam muncul di pedang yang berat itu. Ketika energi dari 80 alam jiwa abadi datang kepadanya, Yi Chen mengerahkan kekuatannya, dan tianyun pedang berat itu dengan cepat menebas ke depan. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Saat teriakan itu terdengar, kekuatan jiwa yang besar melonjak dan memadat bersama, Han maju tanpa rasa takut. Satu orang menghadapi 80 orang. Di mata semua orang, kekuatan pribadi Yi Chen sangat kecil, seperti perahu yang sepi di lautan luas, tidak mampu terbalik. Boom Yi Chen dan energi mereka bersendewa, dan gelombang energi yang besar mengguncang sekeliling. Energi Yi Chen terkoyak, dan energi alam jiwa abadi bergegas ke arahnya, langsung menjatuhkannya ke Yi Chen dia. Suara boom memekakkan telinga, dan angin kencang menimbulkan debu dan pasir di seluruh langit, menyelimuti Yi Chen dan dia di dalamnya. Mereka tidak tahu bagaimana situasi Yi Chen saat ini, tapi dari dampak itu, mereka bisa menilai nasib Yi Chen. Saya khawatir ini tidak jauh lebih baik. Kekuatan fisiknya sangat kuat, tapi kita tidak bisa menyelamatkannya. Di bawah serangan kita, dia akan terluka parah atau mati. Ups, tapi pada saat ini, bayangan muncul dari debu dan pasir di langit, dan datang ke alam jiwa abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dipenuhi luka dan memar, dan darah merembes keluar dari lukanya. Itu adalah Yi Chen. Keluar, meskipun dia terluka lebih parah, suara Yi Chen masih nyaring dan kuat, dan pedang berat Tianyun menghancurkan ruang di depannya. Apa? Pria alam jiwa abadi membuka matanya lebar-lebar. Dia merasa luar biasa dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memblokir di depannya. Boom, kedua sosok itu bertabrakan, seberkas cahaya melintas, dan alam jiwa abadi langsung tersapu, seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Teknik pedang setan langit tingkat ke-7. Yi Chen tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, teriakan lain terdengar, dan kemudian energi besar melonjak dari pedang berat meteor langit. Ruang di depannya hancur, dan manusia alam jiwa abadi membuka matanya lebar-lebar saat ini. Energi yang dilepaskan oleh Yi Chen memberinya ancaman yang sangat kuat. Tetapi anggota alam jiwa abadi lainnya tidak bereaksi, dan sekarang sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Tidak, pria alam jiwa abadi berteriak dengan enggan, dan kemudian energi Yi Chen menyelimutinya. Cahaya yang menyilaukan menyala, lubang yang dalam muncul, dan orang di alam jiwa abadi terbasmi seperti ini. Jika mereka menyerang di saat yang sama, mereka memang sangat kuat, namun jika hanya ada satu, mereka tidak akan menjadi lawan Yi Chen sama sekali, dan mereka hanya akan terbasmi seketika. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk menerima persidangan. Suara ini terdengar, dan kemudian Yi Chen melintas dan bergegas menuju orang-orang alam jiwa abadi dan memasuki tim mereka. Basmi, teriak satu demi satu. Yi Chen mengulangi situasi pertempuran tadi dan melewati tim di alam jiwa abadi. Dengan setiap serangan pedang, satu anggota akan terbasmi seketika olehnya. Tidak, cepat ambil tindakan. Mereka akhirnya bereaksi, tapi sudah terlambat. Mereka seharusnya tidak memberi Yi Chen kesempatan untuk mendekati mereka. Mereka tidak bisa bekerja sama dalam jarak dekat, dan di medan perang yang kacau, serangan mereka juga akan melukai rekannya, jadi mereka tidak bisa menggunakan serangan terkuat sama sekali, yang merupakan awal dari tragedi mereka.
Yi Chen sangat kuat. Dia bertarung sendirian di 80 alam jiwa abadi tanpa ada tanda-tanda kekalahan, dan dia masih terluka parah. Sangat ganas. Untuk kembali ketika berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, aku khawatir hanya saudara Yi Chen yang bisa melakukannya. Dia jauh lebih kuat dari monster super seperti Zhu Feng. Zhang Qing dan yang lainnya sangat bersemangat melihat Yi Chen melewati formasi musuh, membasmi musuh satu demi satu. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang membandingkan, tetapi semua pembudidaya yang hadir melakukan hal yang sama. Akibatnya, hanya ada satu kesimpulan. Monster super dari semua kekuatan besar tidak memenuhi syarat untuk berpegangan tangan dengan Yi Chen, jadi mereka hanya berjarak beberapa blok. Wajah pemimpin keluarga Dinggu dan orang lain di pusaran air menjadi suram. Awalnya, menurut pendapat mereka, 80 alam jiwa abadi sudah cukup untuk membasmi Yi Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan memberi Yi Chen kesempatan untuk melawan. Bubarkan dan atur ulang. Suara dingin datang dari pusaran air hitam. Fiuh. Setelah menerima perintah seperti itu, mereka yang berada di alam jiwa abadi menyerah melawan Yi Chen. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan segera mundur. Tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Yi Chen, tetapi mereka ingin mundur, tetapi Yi Chen tidak dapat mencegat mereka, dan dalam sekejap mereka berada di luar jangkauan pertempuran. Gunakan keterampilan jiwa. Mereka berbaris lagi dan berdiri bersama. Mereka semua menggunakan keterampilan sihir pada saat yang sama. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak. Namun, jumlah mereka sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dalam serangan tadi, Yi Chen membasmi 15 dari mereka di alam jiwa abadi. Mereka menderita kerugian besar. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu? Dua sinar cahaya keluar dari cincin penyimpanan, yaitu perangkat pola dan pelat pola. Tanda tanya. Peralatan pola dan pelat pola mulai berputar cepat di depan Yi Chen. Mereka mengukir pola formasi yang terkondensasi di depan Yi Chen. Pada saat yang sama, Yi Chen sendiri juga mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikkan berat tianyun pedang. Ini adalah keterampilan jiwa yang agak aneh. Saat Yi Chen mengukir formasi, dia juga memadatkan teknik pertarungan roh, dan keduanya terintegrasi dengan sempurna. Lakukan keduanya pada saat yang sama tanpa menunda kemajuan. Hanya tokoh tingkat master yang bisa melakukan ini. Pencapaian Yi Chen dalam seni pertarungan roh sudah sebanding dengan pencapaian para master. Ada banyak pesulap di lapangan, dan mereka mengetahui aspek ini dengan sangat baik. Tentu saja mereka tahu bahwa sangat sulit untuk melakukan dua hal ini pada saat yang bersamaan. Ada konsensus di dunia kultivator bahwa jika seseorang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, pencapaiannya di cermin ajaib pasti tidak akan tinggi. Jika seseorang memiliki pencapaian tinggi di cermin ajaib, kekuatan jiwanya pasti tidak akan tinggi. Tidak peduli yang mana, jika ingin menjadi yang terbaik di salah satunya, Anda perlu meluangkan banyak waktu dan tenaga. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai prestasi tinggi dalam dua aspek ini secara bersamaan. Tapi Yi Chen melakukannya. Kekuatan jiwanya membuat semua orang iri dan cemburu, dan pencapaiannya di cermin ajaib juga membuat banyak orang yang disebut ahli cermin ajaib merasa rendah diri. Mereka semua sangat iri dengan bakat kultivasi Yi Chen. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Yi Chen berlatih hampir kapanpun dia punya waktu, tanpa mengendur sama sekali. Hanya dengan dedikasi yang terus-menerus dia dapat memperoleh imbalan yang setara. Teknik pertarungan roh tingkat super ke-9 roh pemakaman bayangan tingkat pertama. Teriak Yi Chen. Pada saat ini, garis-garis muncul dari pelat pola, mengembun bersama untuk menyerang mereka yang berada di alam jiwa abadi. Teknik pertarungan roh superior kelas 9 teknik pedang ibel surgawi tingkat 8. Teriakan lain terdengar, dan pedang berat meteor surgawi di tangan Yi Chen ditebas ke depan, dan energinya terkondensasi menjadi monster-monster yang bergegas maju. Belum pernah terjadi sebelumnya seseorang menggunakan teknik pertarungan roh dan keterampilan jiwa untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Yang lebih penting adalah energi yang dia keluarkan tidak lemah sama sekali. Setiap langkah menakutkan. Melakukan dua hal sekaligus, kamu harus begitu percaya diri dan mahir dalam levelmu sendiri untuk bisa melakukan ini. Banyak seruan terdengar di lapangan, dan kemudian serangan Yi Chen datang ke orang-orang di depan alam jiwa abadi. Ambil tindakan. Orang-orang di alam jiwa Zhou juga dikejutkan oleh tangan Yi Chen. Mereka berteriak pada saat yang sama. Dua energi boom Yi Chen bertabrakan dengan mereka, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar dan menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Serangan Yi Chen memang sangat kuat, tetapi mereka yang berada di alam jiwa abadi lebih baik daripada jumlahnya, dan akan membutuhkan waktu untuk menjatuhkannya. Lanjutkan. Tanpa ragu-ragu,
di bawah kendali Yi Chen, perangkat pola dan pelat pola mulai berputar lagi. Kali ini, teknik pertarungan roh yang dia gambarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Boom, suara tumpul terdengar di dalam epi Tianyun. Semua garis pada epi diaktifkan pada saat ini, semua energi terkondensasi bersama, cahaya menyilaukan menyala, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Teknik pertarungan roh yang unggul di tingkat alam semesta, gerakan spiritual penguburan bayangan tingkat keempat. Ketika suara ini terdengar, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pelat pola, dan ruang di sekitarnya runtuh. Di bawah tatapan ngeri para pembudidaya, energi terkondensasi bersama, dan kekuatan yang terkondensasi kali ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Roar pola susunan itu tampak menjadi hidup, membentuk monster besar dan menyerang anggota alam jiwa abadi. Tidak hanya teknik pertarungan roh yang kuat yang dikeluarkan oleh pelat pola Yi Chen mulai diukir lagi, dan garis-garisnya keluar. Hah, sepertinya dia terpengaruh oleh pola formasi itu, dan pedang berat meteor surgawi di tangan Yi Chen mulai bergetar. Sudut mulut Yi Chen melengkung dengan lengkungan yang ganas, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Pedang berat Tianyun melonjak ke langit dengan suara menembus udara, berputar di kehampaan nyala api warna-warni berdenyut di sepanjang meridian, meledakkan paket epi. Keterampilan jiwa menengah di tingkat alam semesta, gaya ketiga dari kejutan pedang 9 surga. Teriakan lain terdengar, dan Yi Chen menunjuk ke depan dengan kedua tangannya. Suara boom yang tumpul datang dari pedang berat Tianyun, itu mulai berkembang dengan cepat, dan kemudian dengan cepat membombardir orang-orang kuat di alam jiwa abadi. Ini adalah keterampilan jiwa paling kuat dari keluarga Dinggu. Pedang itu mengguncang 9 langit. Hanya jika digunakan bersama dengan formasi, pedang itu dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. Sayangnya, pedang itu menjadi tidak berguna di tangan keluarga Dinggu, tapi Yi Chen adalah orang yang bisa bersaing dengannya. Keberadaan Master Dimenjian telah mengerahkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, kedua energi itu sangat menakutkan. Mereka semua membuka mata lebar-lebar di alam jiwa semesta. Yi Chen memadatkan keterampilan jiwa dan keterampilan bertarung roh terlalu cepat seiring berjalannya waktu, mustahil untuk menyingkat teknik pertarungan roh yang sama kuatnya. Cepat dan gunakan teknik pertarungan roh tingkat rendah. Untuk mengulur waktu, keterampilan jiwa dan teknik pertarungan roh yang mereka kental tidak sekuat sebelumnya dengan cepat. Orang dengan ledakan yang sama hanya menggunakan tingkat teknik pertarungan roh yang berbeda, dan hasil akhirnya juga berbeda. Energi yang mereka keluarkan tidak dapat dibandingkan dengan Yi Chen. Energi mereka langsung terkoyak menjadi dua, dan akibat yang kuat diarahkan menuju mereka menyerbu pergi. Hati-hati, mereka berteriak pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk memblokir di depan mereka, dan kemudian terhempas oleh gelombang. Lusinan alam jiwa abadi memuntahkan darah merah pada saat yang bersamaan. Biarkan kamu merasakan pukulan terakhir. Melukai mereka secara serius bukanlah hal yang sebenarnya diinginkan Yi Chen. Jika dia ingin basmi diri, Yi Chen pasti akan membuat mereka membayar mahal. Bejana pola dan pelat pola membubung ke langit dengan suara siulan angin, sampai ke kepala orang-orang di alam jiwa abadi, dan mulai berputar dengan cepat. Wosh! Garis-garis keluar dari pelat pola. Garis-garis itu memadat dan langsung menyelimuti sekelompok orang di alam jiwa semesta. Pedang berat meteor surga, naik. Pikiran Yi Chen bergerak, dan pedang berat meteorit langit melesat dengan cepat, berputar di atas kepala orang-orang di alam jiwa abadi, dan angin kencang menimbulkan debu di langit. Ups! Epi meteor surgawi bergetar sejenak, lalu berubah menjadi dua pedang epi meteor surgawi, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan akhirnya berubah menjadi 99 dan 81 pedang epi meteor surgawi, yang masing-masingnya terkandung, menyimpan energi dalam jumlah yang sangat besar. Keterampilan jiwa superior tingkat alam semesta, bentuk keempat dari kejutan pedang ke-9 langit. Dua sinar cahaya melintas, dan teriakan Yi Chen bergema di seluruh dunia. Boom! 99 dan 81 pedang berat meteorit membengkak dengan cepat saat ini. Mereka menyerang langsung ke sekelompok orang di alam jiwa abadi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Horor, warna, perasaan gemetar muncul di hati mereka. Kumpulkan kekuatan jiwa untuk pertahanan. Gerakan ini sangat menakutkan sehingga bahkan mereka yang berada di alam jiwa abadi tidak berani mengabaikannya. Boom, tapi ini adalah pukulan kemarahan Yi Chen. Bagaimana mereka bisa menahannya? Saat 99-81 pedang berat meteor menghantam dinding kekuatan jiwa mereka, dinding kekuatan jiwa mereka langsung hancur. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi mereka masih tidak bisa menahan serangan Yi Chen. Mereka semua membuka mata lebar-lebar, dan kemudian mereka diselimuti oleh pedang berat Tianyun. Tidak,
Teriakan enggan bergema di antara langit dan bumi. 81 pedang berat meteorit berputar dengan cepat, seperti penggiling daging. Kemanapun mereka pergi, orang-orang dari alam jiwa abadi akan dicekik. Lalu, apakah itu masih alam jiwa abadi? Para penggarap penonton membuka mulut mereka. Menurut pendapat mereka, alam jiwa abadi adalah keberadaan yang unggul, suci dan tidak dapat diganggu-gugat, tetapi sekarang seperti kucing atau guk-guk yang disembelih. Yi Chen meledak. Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia berteriak, dan pedang berat meteor surgawi yang diubah dari energinya meledak secara langsung. Energi ledakan bom hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Bukan karena pembantaian telah berakhir. Mereka yang berada di alam jiwa abadi tidak perlu berteriak lagi, tetapi mereka semua dicekik. Lingkungan sekitar kembali tenang, hanya darah dan potongan daging yang berjadewa di kehampaan, dan potongan pakaian dari alam jiwa abadi terbang seperti kepingan salju. Semuanya telah berakhir. Di bawah serangan balik putus asa Yi Chen, 80 alam jiwa abadi yang kuat runtuh, tidak meninggalkan siapapun. Wah, yang lain sangat terkejut dan kaget, tapi wajah Yi Chen sangat tenang. Dia berlumuran darah, baik dari musuhnya maupun dari dirinya sendiri dengan lambaian tangannya, Epi Tianyun dan pelat polanya kembali lagi. Guk-guk lain yang ingin diajari, turun dari sini. Yi Chen menatap pusaran air dan meneriakkan kata yang penuh dengan niat bertarung yang gila. 3 kata turun mengejutkan saraf semua orang. Kesombongan yang meremehkan segalanya ini sepertinya bahkan tidak peduli dengan langit dan bumi. Tampaknya hal ini membuat marah langit dan bumi, guntur yang marah terdengar di kehampaan, kilat menyambar, awan gelap bergulung, dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Pasukan utama datang ke sini untuk mengepung dan menekan Yi Chen, tetapi yang tidak mereka duga adalah alih-alih membasminya, mereka kehilangan pasukan mereka sendiri terlebih dahulu. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, mereka tidak akan memiliki reputasi yang baik. Namun, jika gagal, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia, sehingga mereka tidak bisa melepaskan Yi Chen. Yi Chen sendiri juga memikirkan hal ini. Kekuatan jiwa di tubuhnya hampir habis, kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya, dan dia terluka parah. Jika orang-orang di alam prasejarah mengambil tindakan, dia pasti akan mati. Tapi dia tidak punya pilihan. Tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Yang disesali seseorang bukanlah kekalahan, tapi tidak mati dengan penuh semangat di medan perang. Jadilah pecundang seumur hidup. Aku akan menjagamu. Kepala keluarga Dinggu melepaskan niat membasmi yang kuat, dan dalam sekejap, dia bergegas keluar dari pusaran air. Dia melayang di kehampaan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Apa? Kepala keluarga Dinggu mengambil tindakan sendiri. Para penggarap yang hadir berseru. Mereka semua tahu betapa kuatnya kepala keluarga Dinggu. Jika dia mengambil tindakan, Yi Chen pasti akan mati. Di masa lalu, apakah Yi Chen mati atau tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi 2 pertempuran tadi membuat mereka mengagumi Yi Chen di dalam hati, dan mereka tidak ingin monster super yang penuh gairah mati di sini. Ini keterlaluan. Saudara Yi Chen menghitung kita. Ketika mereka melihat pemimpin keluarga Dinggu mengambil tindakan, Zhang Qing dan 3 lainnya bergegas maju pada saat yang bersamaan. Zhang Qing, Yi Feng, saudara Feng Long. Yi Chen sangat terkejut melihat mereka bertiga. Maaf saudara Yi Chen, kami. Zhang Qing dan yang lainnya menghela nafas pada saat yang sama, wajah mereka penuh rasa malu dan ketidakberdayaan, dan berkata, kami telah mencoba yang terbaik, tetapi para tetua di keluarga tidak mau datang untuk membantu. Mendengar ini, Yi Chen merasa bersyukur di dalam hatinya. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Hanya pada saat inilah seseorang dapat melihat hati orang dengan jelas. Jika itu adalah orang lain, mengetahui bahwa semua kekuatan besar mengelilinginya pada saat yang sama dan tidak dapat melarikan diri, mereka akan bergabung. Dari apa yang dikatakan Zhang Qing dan yang lainnya, mereka pasti juga memohon kepada orang yang lebih tua di keluarga. Saudaraku, selama kamu mau, kamu harus pergi. Jika aku menyeretmu ke bawah, aku khawatir hati nuraniku akan gelisah bahkan jika aku jatuh. Apa yang kamu bicarakan? Berjuang sampai mati demi saudara-saudaramu tanpa penyesalan. Zhang Qing dan yang lainnya saling memandang, lalu menatap kepala keluarga Dinggu dan berteriak hantu tua Ding. Kamu, seorang senior, tidak takut mengambil tindakan terhadap junior. Jika kamu menyebarkan beritanya, orang-orang akan menertawakanmu. Ternyata itu kamu. Melihat Zhang Qing dan yang lainnya, kepala Dinggu mencibir dan berkata, demi para tetua di keluargamu, aku bisa memaafkan kekasaranmu dan keluar. Zhang Qing, kalian semua keluar dari sini.
Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan meminta mereka pergi. Tapi, Zhang Qing dan Yi Feng sama-sama tidak mau, mengepalkan tangan mereka. Saudara Yi Chen adalah penyelamatku, jadi aku akan tinggal. Zhang Qing, silakan kembali. Feng Long juga tampak bertekad, seolah dia benar-benar ingin tinggal. Jika Anda bisa memiliki teman dekat dalam hidup, apalagi yang bisa Anda minta? Kamu tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Yi Chen hanya bisa menghela nafas, menoleh ke arah Lord Wanlou, dan berkata, Dewa, tolong lakukan sesuatu untukku. Setelah mendengar ini, Tuan Wanlou sepertinya tahu bantuan apa yang diinginkan Yi Chen darinya. Tuan Wanlou mengangguk, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Boom, terdengar suara tumpul, dan energi besar melonjak dari tubuh Wanlou Zun, langsung menuju Zhang Qing dan mereka bertiga, dan terbungkus di dalamnya. Saudara Yi Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Zhang Qing dan tiga lainnya berteriak pada saat yang sama. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk berjuang dari jarak jauh, tetapi itu tidak berpengaruh dan langsung dibawa pergi. Lord Wanlou adalah orang semi-prasejarah yang tidak bisa ditangani oleh Zhang Qing dan yang lainnya, jadi mereka tidak bisa terburu-buru keluar dari pengekangannya. Sekarang setelah mereka semua pergi, Yi Chen dapat yakin bahwa dia dapat mencobanya tanpa ikatan apapun. Ding, guk-guk tua. Datang dan gigit aku. Ekspresi ganas muncul di wajah Yi Chen. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Yi Chen telah menyinggung banyak negara adidaya, tetapi yang memiliki dendam terdalam adalah klan Dinggu. Kelima putra keluarga Dinggu terbasmi di tangan Yi Chen. Terlebih lagi, sebuah negara adidaya bahkan memiliki markas besarnya sendiri yang dirobohkan pada akhirnya, dan wakil kepala alam kuasi prasejarah dibasmi oleh Yi Chen di depannya. Justru karena inilah dia, kekuatan super, diturunkan peringkatnya sepenuhnya, dan reputasinya di benua Tianyan benar-benar berkurang, dan dia sepenuhnya diturunkan menjadi kekuatan kelas 2. Kini keluarga Dinggu telah menghilang, hanya namanya saja. Bisa dikatakan dulunya ada keluarga besar dan bermartabat, namun kini hanya dia yang tersisa. Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Jika tidak, akan sulit untuk memadamkan amarah di hatiku. Kepala keluarga Dinggu meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, dan sekitarnya ruang menjadi terdistorsi. Hoa, jika dia dalam kondisi puncak, Yi Chen tidak akan takut sama sekali dengan tekanan auranya, tapi sekarang dia bisa dikatakan berada di akhir kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat bergerak ke kiri untuk menghindarinya. Boom! Suara memekakkan telinga terdengar di belakangnya, dan lubang yang dalam muncul di platform kompetisi. Serangan aura tadi sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam jiwa abadi menjadi daging. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersembunyi. Pemimpin keluarga Dinggu meneriakkan kata-kata ini dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Aura kepala keluarga Dinggu datang di hadapannya, dan Yi Chen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menghantamnya di depannya, kakinya perlahan tenggelam, tanda cekung muncul di bawah kakinya, dan angin kencang bertiup tubuhnya. Jika kamu sangat suka menggunakan serangan nafas, aku akan menamparkan wajahmu di depan semua orang. Yi Chen mengepalkan tinjunya, dan api berwarna-warni keluar dari meridiannya, langsung membungkus tinjunya. Di bawah pengaruh api panas, ruang di sekitarnya terdistorsi. Boom, tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen memutar pinggangnya, dan meninju ke depan dengan tinjunya dengan suara angin menderu, bertabrakan dengan aura master keluarga Dinggu, angin menderu seperti monster, dan gelombang energi melonjak ke arahnya. Lingkungan sekitar terguncang. Pergi. Semua kultivator yang hadir terpengaruh oleh gelombang tersebut. Mereka semua berteriak dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk mundur. Boom! Tetapi masih ada beberapa pembudidaya yang tidak dapat menghindarinya. Mereka terlempar oleh kekuatan tersebut dan jatuh dengan keras ke tanah, sangat malu. Yi Chen sangat kuat. Gunakan konfrontasi langsung untuk membubarkan aura tuan keluarga Dinggu. Puff, Yi Chen memang menahan nafasnya, dan juga terguncang oleh ombak. Dia yang paling dekat dan menerima dampak paling besar. Dia mengeluarkan seteguk darah merah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu hanya menggunakan metode ini untuk mencegat auraku, tapi itu hanya akan membuatmu semakin terluka. Kepala keluarga Dinggu mencibir dengan galak, nadanya penuh penghinaan dan penghinaan. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi selama Yi Chen masih bisa bergerak, dia akan terus bertarung. Dia tidak membuang waktu, menginjak tanah dengan susah payah, dan dengan cepat naik ke udara, tiba di sebelah kepala dari keluarga Dinggu. Guk-guk tua, awasi kakimu. Tanpa ragu sedikit pun,
Yi Chen mengangkat kaki kanannya membentuk busur pengisian di kehampaan dan mengayunkannya langsung ke arah wajah tuan keluarga Dinggu. Setelah 2 ronde pertarungan pertama, energi di tubuh Yi Chen hampir habis, dan kecepatan serta kekuatannya juga terpengaruh. Pemimpin keluarga Peng Dinggu mencibir, segera mengambil tindakan, langsung meraih kaki kanan Yi Chen, dan berkata kamu masih ingin menyerangku dengan kecepatan seperti itu. Hei, Yi Chen sangat berpengalaman dalam bertarung. Dia mengertakkan gigi dan menyapu ke arahnya dengan kaki lainnya dengan suara menembus udara. Huff, kepala keluarga Dinggu mengulurkan tangannya yang lain, meraih kaki Yi Chen yang lain, dan melemparkan Yi Chen keluar dengan kekuatan yang tiba-tiba. Boom dalam kondisi yang sangat lemah, Yi Chen tidak bisa mengatur pusat gravitasinya dan terjatuh dengan keras ke tanah. Darah mengucur dari tenggorokannya. Rasa sakit dari kejauhan membuat Yi Chen merasa nafasnya akan berhenti dan dia hampir pingsan. Basmi, pemimpin keluarga Dinggu berteriak dengan marah lagi. Energi yang kuat melonjak dari telapak tangan kanannya. Saudara Yi Chen, minggir. Zhang Qing dan yang lainnya berteriak dari depan, tetapi Yi Chen tidak dapat mendengar mereka sama sekali, dan hanya ada suara gemuruh di telinganya. Tidak bagus. Ketika dia mengetahui bahwa energi itu datang, itu sudah terlambat. Jika dia berada di puncaknya, dia pasti bisa menghindarinya, tapi sekarang dia langsung diselimuti oleh energi itu. Boom pasir dan debu memenuhi udara, dan lubang yang dalam segera terbentuk. Angin kencang bertiup di sekitar. Langkah yang dilakukan Tuan Dinggu barusan sangat kejam. Saya ingin tahu apakah Yi Chen dapat menahannya. Bagaimana kabarnya sekarang? Para kultivator yang hadir membuka mata lebar-lebar dan menatap posisi di mana Yi Chen berada sekarang. Sunyi, sangat sunyi, tidak ada suara di tempat itu, sepertinya semuanya sudah berakhir. Saya tidak merasakan aura Yi Chen. Apakah dia benar-benar mati? Melihat situasi ini, para kultivator yang hadir sangat bingung dan mereka semua ingin tahu jawabannya. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pemimpin keluarga Dinggu mencibir, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan, ledakan energi keluar dengan suara menembus udara, dan membombardir Yi Chen. Sebagai orang dari alam kuasi prasejarah, bahkan jika dia tidak memadatkan keterampilan jiwa, energinya sangat menakutkan, dengan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara yang memekakkan telinga menyebar kemana-mana. Tidak ada yang tahu tentang situasi Yi Chen, tapi serangan pemimpin keluarga Dinggu berulang kali mendarat di lokasi Yi Chen. Bahkan jika dia masih hidup, dia akan terkejut sampai mati oleh energi yang sombong itu. Saudara Yi Chen, Zhang Qing dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, urat muncul di dahi mereka, wajah mereka penuh dengan kekesalan dan kemarahan, tetapi perasaan tidak berdaya ini membuat mereka sedikit dekaden. Kamu seharusnya tidak datang. Air mata kristal mengalir dari sudut mata Han Min, dan dia menutupi hatinya dengan tangan gioknya. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tubuh hari ini. Reaksi Han Min dan yang lainnya membuat pemilik keluarga Dinggu semakin bersemangat. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan energi segera melonjak dan mengembun langsung di atasnya kepala. Wah, semua kekuatan jiwa berkumpul untuk membentuk bola, dan itu masih terus berkembang. Gelombang cahaya berkedip-kedip. Serangan ini lebih kuat dari gabungan serangan sebelumnya. Boom! Tidak butuh waktu lama untuk mengembun. Ketika suara tumpul keluar, kepala keluarga Dinggu melambaikan tangannya ke depan, dan energi mengerikan itu menukik ke dalam kehampaan, langsung menuju ke posisi Yi Chen. Jiwa bergetar ke segala arah. Ketika energinya akan tiba, suara lemah terdengar dari lubang yang dalam. Boom cahaya menyilaukan melintas secara acak, semua orang terpengaruh oleh cahaya itu, dan kemudian hisapan kuat merembes keluar dari tempat itu, kekuatan jiwa antara langit dan bumi tertarik, melonjak dari segala arah, dan tersedot ke dalam. Apa yang terjadi? Mereka semua sangat bingung karena hisapannya begitu kuat. Namun, meski daya hisapnya kuat, namun tidak bertahan lama dan akhirnya menghilang seiring dengan cahaya yang menyilaukan. Boom diikuti dengan suara tumpul terdengar dari lubang dalam tempat Yi Chen berada. Sesosok hitam bergegas keluar dari dalam dan segera mendatangi energi master keluarga Dinggu. Kemarilah, teriaknya dengan marah, tangannya dipenuhi api warna-warni, lalu dia langsung menggunakan tangannya untuk mengangkat energinya sendiri. Semua pembudidaya yang hadir tercengang. Bisakah energi alam kuasi prasejarah ditahan dengan mudah? Namun, sesuatu yang mustahil di mata mereka benar-benar terjadi. Sosok itu hanya mundur 1 meter untuk menopang energi keluarga Dinggu. Itu Yi Chen. Semua orang akhirnya bisa melihat sosok itu dengan jelas. Mereka semua merasa luar biasa. Mereka tidak menyangka Yi Chen masih hidup di bawah serangan seperti itu. Kembalikan padamu.
Tidak ada satupun daging yang baik di tubuh Yi Chen, semuanya luka, dan darah terus menetes, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya untuk menyerang ke depan. Boom! Tuan keluarga Dinggu awalnya ingin membasmi Yi Chen dengan memadatkan energi yang begitu kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa Yi Chen akan mencuri energinya dan melancarkan serangan padanya. Pukul, bingo. Kekuatan sombong langsung menjatuhkan kepala keluarga Dinggu. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menatap Yi Chen dengan tatapan galak. Apa? Sudah hilang. Tapi dia tidak melihat sosok Yi Chen, dia sepertinya menghilang begitu saja. Guk-guk tua, tempelkan wajahmu ke sini. Detik berikutnya, bayangan muncul di sampingnya, dan tinjunya dipenuhi api warna-warni dan menamparkan wajahnya. Hah! Pemimpin keluarga Dinggu bereaksi dengan sangat cepat. Sambil berpikir, dia mengumpulkan perisai untuk memblokir bagian depan. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Sosok Yi Chen terdengar dan menghilang lagi. Detik berikutnya, satu kaki menyapu wajah pemimpin keluarga Dinggu. Kecepatan Peng Yi Chen terlalu cepat, bahkan di alam kuasi prasejarah, dia tidak bisa menahannya. Suara tumpul keluar, dan kepala keluarga Dinggu langsung terguncang. Sebuah jejak kaki muncul di wajahnya. Itu adalah tamparan di wajah, tamparan yang sangat kuat di wajah. Kepala keluarga Dinggu tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berlatih. Meskipun serangan ini tidak melukainya, itu lebih serius daripada cedera serius. Semua pembudidaya di lapangan tercengang. Mereka melihat wajah pemimpin keluarga Dinggu dan tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Aku baru saja bilang aku akan menamparkan wajahmu. Bukankah ini terasa enak? Yi Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Jejak kaki di wajah keluarga Dinggu memberinya perasaan lega. 1260.